cerita kita mengucapkan salam hangat untuk seluruh pemirsa dan pendengar. Hari ini pada jam tayang yang biasa, tim cerita kita akan membawakan sebuah kisah berjudul Membohongi Ibu Demi Menjual Tanah. Ibu Hastuti tahun ini sudah berusia lebih dari 70 tahun. Ia meninggalkan kampung halamannya, sebidang tanah di Klaten yang hampir seumur hidup ia tempati, untuk pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga putra satu-satunya. Ia mengira akan hidup bahagia bersama anak cucunya, namun siapa sangka konflik yang terjadi akibat perbedaan gaya hidup membuat Ibu Hastuti dimasukkan ke panti jompo oleh putra kandungnya sendiri, Hadi. Bagaimana nasib malang Ibu Hastuti selanjutnya? Tanpa membuat Anda menunggu lebih lama lagi, mari kita simak detail ceritanya berikut ini. Pagi-pagi buta, suara pecahan mangkuk dari dapur membangunkan Tari. Tari bergegas turun untuk melihat apa yang terjadi. Di dapur Ibu Hastuti sedang membungkuk memunguti pecahan keramik. Tari mendesah pelan lalu bertanya pada ibu mertuanya, "Bu, ada apa ini?" Kamu sudah bangun, Nak?" Ibu dengar ada mangkuk pecah, ya. "Iya, Ibu mau bikin sambal kecap tapi mangkuknya tidak sengaja jatuh. Maafkan Ibu ya, Nak. Kamu mandi dan cuci muka saja dulu. Biar ini Ibu yang bersihkan." "Ya sudah, biar Tari saja yang bersihkan, Bu. Mata Ibu sudah rabun. Nanti kalau kena pecahan beling dan tangan Ibu terluka malah repot." "Ibu bisa kok, Nak." "Sudahlah, Bu, biar Tari saja." Tari mengambil sapu dan dengan cepat membersihkan lantai. Sementara itu, Ibu Hastuti mulai memasak lagi. Tari menoleh dan bertanya, "Ibu masak apa?" "Ibu bikin nasi goreng, Nak. Semalam Ibu tidak sengaja masak nasi terlalu banyak. Karena kita tidak peliharaan, sayang kalau dibuang. Jadi Ibu pakai untuk sarapan saja. Telur ayam kampung yang kemarin Ibu minta tolong dikirimkan oleh Tante Tarmi dari kampung juga masih ada. Pas sekali untuk sarapan sekeluarga." Ibu Hastuti tampak sangat bersemangat. Sambil berbicara, ia memecahkan 4 butir telur dan memasukkannya ke wajan. Tari tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dalam hatinya ia merasa sangat kesal. Sesaat kemudian, Hadi juga bangun. Ia berjalan ke dapur dengan antusias. "Ibu masak apa kok wanginya enak sekali?" "Ibu bikin nasi goreng, Lek." "Wah, kok Ibu tahu hari ini aku lagi pengen makan ini? Nasi goreng buatan Ibu memang yang paling juara. Kayaknya aku bisa nambah sampai 3 piring nih." Makin banyak kamu makan, Ibu makin senang. Mendengar perkataan Hadi, Ibu Hastuti semakin bersemangat. Mungkin satu-satunya orang yang tidak senang hanyalah Tari. Duduk di meja makan, putra kecil Hadi dan Tari, Gilang berceloteh riang. Bocah itu duduk di sebelah neneknya. Ibu Hastuti menatap cucunya sambil membelai rambutnya. Tari hanya mengaduk-aduk makanannya dengan sendok lalu berkata, "Aku sudah selesai, Bu. Aku pamit ke kamar dulu untuk siap-siap berangkat kerja." "Kok makannya sedikit sekali? Ibu lihat nasi di piringmu masih utuh," tegur ibu mertuanya. Tari tidak suka makan nasi goreng, Bu. Tari sudah bilang berkali-kali sama Ibu, tapi sepertinya Ibu selalu lupa. "Oh begitu ya? Maafkan Ibu, Nak. Pikiran Ibu sekarang memang sering lupa. Apa Ibu buatkan bihun kuah saja untukmu?" "Tidak usah, Bu. Nanti Tari beli sarapan saja di jalan pas berangkat kerja. Oh ya, satu hal lagi, mulai sekarang Ibu tidak usah bangun pagi-pagi untuk masak sarapan. Biar Tari yang kerjakan. Ibu sudah capek-capek datang jauh-jauh, tidak usah repot-repot bangun pagi buat masak." Ya, walau repot, setidaknya Tari bisa makan makanan yang Tari mau, bukan terpaksa menelan nasi goreng yang kering ini. Satu hal lagi, lanjut Tari. Tari juga sudah bilang, tapi mungkin Ibu lupa. Wajan teflon ini baru Tari beli dan belum dipakai sama sekali. Tari sudah bilang kalau Ibu mau menggoreng sesuatu pakai saja wajan yang lama. Ini Ibu malah pakai wajan baru dan merusaknya. Tari mohon sama Ibu, kalau Ibu duduk diam saja itu sudah sangat membantu Tari. Tari mulai meninggikan suaranya dan bicaranya agak keterlaluan. Hadi pun segera memotong ucapan istrinya. "Tari, kenapa kamu bicara seperti itu sama Ibu? Memangnya ucapanku ada yang salah? Sudahlah, kamu ke kamar saja, siap-siap berangkat." Tari kembali menghela napas panjang melihat suaminya berusaha membela ibunya. Setelah Tari masuk ke kamar, Hadi mencoba menenangkan ibunya. "Beberapa hari ini istriku sedang kurang sehat, jadi bicaranya agak ketus. Ibu jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa, ini memang salah Ibu." "Ibu tidak salah apa-apa. Ibu jauh-jauh tinggal sama kami malah bantu istriku masak dan urus rumah. Aku malah merasa bersalah karena membiarkan Ibu kerepotan." "Ibu tidak repot kok. Di kampung Ibu juga biasa kerja begini." "Ya sudah, kamu cepat siap-siap lalu antar Tari kerja. Kasihan dia sudah menunggu." "Oh ya, Bu." Hadi kembali ke kamar dan melihat Tari sudah berpakaian rapi dan menunggunya. Melihat raut wajah Tari yang sedang buruk, Hadi menyadari sebaiknya ia tidak bicara apa-apa lagi agar suasana tidak semakin tegang. Hadi dan Tari bekerja di 2 perusahaan yang berdekatan, sehingga mereka bisa berangkat dan pulang kerja bersama. Saat jam makan siang, keduanya pergi ke rumah makan Padang di dekat kantor. Hadi selalu datang lebih dulu dan memesan makanan.
Sekitar 10 menit kemudian, ketika makanan sudah tersaji di meja, Tari baru tiba. Ia tersenyum manis. Mas sudah nunggu lama. Baru saja sampai kok. Wah, wangi makanannya enak banget, Mas. Aku pesan semua lauk kesukaanmu. Suamiku memang yang terbaik. Aku tahu Mas selalu sengaja datang lebih awal untuk pesan makanan supaya aku tidak perlu menunggu. Syukurlah kalau kamu tahu. Ayo langsung dimakan selagi hangat. Oh ya, Mas lihat. Skandal pelakor yang lagi viral di Instagram pagi ini tidak? Tanya Tari. Aku dengar dari obrolan teman sekantor tapi aku tidak terlalu peduli. Suami itu dan teman kantor perempuannya selingkuh lalu ketahuan sama istrinya. Istrinya bahkan punya foto suaminya antar teman kantornya itu periksa ke rumah sakit. Tapi pas dilabrak suaminya malah ngeles bilang cuma nolongin teman kerja yang lagi sakit. Aku bukan istrinya saja dengarnya ikut emosi. Bisa saja suaminya memang jujur, tapi istrinya tidak percaya. Kalau cuma antar teman ke rumah sakit langsung dituduh selingkuh, menurutku alasannya kurang kuat. Selain antar ke rumah sakit, pasti ada banyak bukti lain. Insting perempuan itu hal yang menakutkan, Mas. Sekali perempuan curiga, jarang banget meleset. Kalian para laki-laki selalu saja saling membela. Aku tidak membela siapa-siapa, aku cuma mengutarakan pendapatku. Sudahlah, tidak usah bahas urusan orang. Masa gara-gara urusan orang lain kita jadi berantem kan tidak lucu. Mas tidak akan pernah mengkhianati aku kan? Aku cuma punya kamu seorang. Mendengar Mas bicara begitu dengan yakin aku jadi lega. Tapi Tar, setelah hadi lembut. Tadi pagi sikapmu sama ibu itu tidak pantas. Ibu niatnya baik ingin membantu kita, makanya bangun pagi-pagi siapkan sarapan. Mendengar Hadi mengungkit hal itu, Tari langsung meletakkan sendok garpunya. Wajahnya berubah tak senang. Apa aku tidak tahu niat ibu mau bantu? Tapi jujur saja Mas, kalau ibu tidak bantu, aku malah tidak secapek ini. Kenapa kamu bilang begitu? Dibantu ibu kan harusnya lebih ringan. Aku sudah bilang berkali-kali ke ibu kalau aku tidak suka nasi goreng, tapi dari seminggu ibu bikin nasi goreng sampai 4 kali. Alasannya selalu karena malam sebelumnya masak nasi terlalu banyak jadi sisa. Makan nasi goreng dari nasi sisa kemarin terus-terusan itu tidak sehat Mas. Sekarang memang belum jatuh sakit, tapi kalau nanti sudah sakit dan terbaring di ranjang, menyesal juga percuma. Cuma perkara nasi goreng kenapa kamu sampai bawa-bawa penyakit? Kalau makan nasi goreng dari nasi sisa bikin sakit, dari dulu aku sudah tidak ada di sini ngobrol sama kamu. Puluhan tahun aku makan masakan ibu dan aku baik-baik saja. Ya sudah, kalau begitu Mas saja yang teruskan. Aku tidak suka makanan itu, Mas tidak bisa memaksaku. Tidak ada satu patah kata pun dariku yang memaksamu. Yang mau aku bahas adalah caramu bersikap pada ibu. Kamu jelas bisa memakai kata-kata yang lebih lembut, tapi kamu memilih bicara kasar. Orang tua itu sangat mudah tersinggung perasaannya, Tar. Bisakah sekali saja kamu memposisikan dirimu sebagai ibu? Lalu kenapa bukan ibu yang memposisikan dirinya sebagai aku? Kenapa harus aku yang melakukannya? Aku ini pihak yang sedang menderita karena ulah ibu, tapi Mas malah membentak dan menyalahkanku. Makan siang ini rasanya sudah tidak enak lagi. Mas makan saja sendiri, aku mau langsung balik ke kantor. Tari menarik kursinya, berdiri dan berjalan pergi dengan cepat. Hadi awalnya hanya ingin bicara baik-baik agar kesalahpahaman antara istri dan ibunya mereda. Namun ia kurang luwes berbicara, yang justru membuat Tari makin marah, bahkan marah kepada Hadi. Malam harinya, Ibu Hastuti tidak tahu apa yang terjadi siang tadi, jadi ia tetap memasak makan malam dengan riang. Tari makan sangat sedikit lalu kembali ke kamar. Ibu Hastuti agak khawatir. Apa Tari sedang sakit, Le? Ibu lihat wajahnya pucat dan makannya sedikit. Coba kamu periksa, ajak istrimu ke dokter sana. Mungkin karena cuaca belakangan ini agak ekstrem, jadi dia sedikit tidak enak badan, Bu. Biar ibu buatkan segelas es jeruk, nanti kamu bawa ke kamar ya. Ibu Hastuti berdiri memeras jeruk dengan hati-hati lalu menyerahkannya pada Hadi. Hadi agak ragu tapi akhirnya membawanya masuk. Melihat Hadi masuk, Tari memalingkan wajah ke arah lain. Hadi berkata lembut, "Kamu masih marah padaku?" Tari tak menjawab. Hadi mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. "Maafkan aku ya. Lepaskan aku," ujar Tari ketus. "Tidak mau. Kamu istriku, mana bisa aku melepaskanmu? Bagaimana kalau ada yang mengambilmu dariku?" Mas ini pintar merayu saja. Aku anggap itu pujian. Jangan marah lagi ya. Aku ingin melihat wajah ceria istriku, bukan yang murung begini. Aku juga tidak mau begini. Mas pikir marah-marah sama Mas bikin aku senang? Kalau begitu artinya kamu sudah memaafkanku kan? Hadi memeluk Tari makin erat, terus-menerus meminta maaf hingga kemarahan Tari reda. Suami istri itu kemudian berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan untuk olahraga ringan. Momen sederhana seperti ini membuat Tari sangat bahagia. Saat mereka pulang, Ibu Hastuti sudah selesai merapikan dapur. Seperti kebiasaannya, Tari mengecek cucian piring ibu mertuanya. Ia mengangkat sebuah mangkuk dan menunjukkan pada Hadi.
Mas lihat ini, ibu sudah cuci piring tapi masih banyak sisa minyaknya. Ini alasannya kenapa aku tidak mau ibu kerjakan pekerjaan rumah. Setelah ibu selesai, aku harus mengulanginya lagi. Ini buang-buang waktu, Mas. Hadi mengambil beberapa mangkuk dan memang semuanya masih berminyak, seolah belum dicuci. Tari menambahkan, sudahlah, kita ke kamar dulu. Nanti kalau ibu sudah tidur, baru aku keluar cuci piring lagi. Kamu setiap hari lakukan ini. Maksud Mas? Maksudku, apa setiap hari kamu selalu mencuci ulang piring yang sudah dicuci ibu? Iya, tapi aku selalu nunggu ibu tidur dulu supaya ibu tidak sedih. Hadi menatap istrinya lama. Tari yang canggung bertanya, kenapa Mas liatin aku terus? Ada yang nempel di wajahku. Aku merasa sangat bersalah padamu. Selama ini Hadi mengira Tari membesar-besarkan masalah karena tidak menyukai ibunya. Namun pengakuan Tari membuktikan bahwa ia sangat menjaga perasaan Ibu Hastuti. Hanya saja, karena kejadian ini berulang kali terjadi, Tari akhirnya kehilangan kesabaran dan melontarkan kata-kata yang melukai Ibu Hadi. Hadi kini paham segalanya, tapi ia belum menemukan solusinya. Niat awal saat membawa ibunya ke Jakarta bukan untuk menjadikannya pembantu, tapi karena ibunya yang ingin membantu. Jika sekarang Hadi melarang ibunya bekerja, ibunya pasti sedih dan merasa tidak berguna, bahkan menganggap dirinya sebagai beban keluarga. Berhari-hari berlalu, Hadi tidak tega bicara pada ibunya. Ia memilih meminta maaf pada Tari dan membantu istrinya beres-beres rumah agar Tari tak sendirian. Suatu sore di akhir pekan, saat matahari tak lagi terik, Ibu Hastuti menggandeng cucu kecilnya, Gilang, pergi ke toko buku untuk membelikan komik baru. Setelah itu, mereka pergi ke Taman Anggrek. Karena akhir pekan, taman itu sangat ramai oleh keluarga yang membawa anak-anak mereka. Melihat anak-anak berlarian, Ibu Hastuti merasa sangat gembira, senyumnya terus mengembang. Tak lama kemudian, Gilang berlari menghampiri neneknya. Dengan napas terengah, ia berkata, "Nek, minta uang dong, mau beli es krim." "Cucuku mau es krim ya?" "Iya, teman-teman di sana semua dibelikan es krim sama ayah ibunya. Gilang juga mau." "Ya sudah, ayo nenek antar cucu kesayangan, nenek beli es krim." Ibu Hastuti merogoh saku bajunya, namun ia merasa aneh karena sakunya kosong. Ia tertegun, gawat. Sepertinya tadi ia lupa mengambil uang kembalian di toko buku. Ia menyerahkan uang pecahan 100.000 kepada kasir, namun sebelum kasir menyerahkan kembaliannya, ia dan cucunya sudah buru-buru keluar. "Berarti Gilang tidak bisa beli es krim ya Nek karena tidak ada uang?" Rengek Gilang. "Bisa kok, kita balik ke toko buku itu ambil uang, baru nenek belikan es krim. Tapi Gilang mau main di sini sama teman-teman." "Oh, mau main di sini sama teman-teman?" "Oh iya." "Ya sudah, nenek mau ambil uang dulu. Tapi kamu janji ya mainnya cuma di area perosotan ini saja." "Iya." Gilang janji main di dekat perosotan dan nunggu nenek balik. Ibu Hastuti mencium pipi Gilang lalu berjalan sendirian ke toko buku. Tiba di toko buku, ia menghampiri kasir dan berkata, "Mbak, tadi nenek sama cucu nenek kesini beli komik. Nenek bayar 100.000 tapi lupa ambil kembalian. Tolong kembalikan uang nenek ya." Karyawati itu menunjukkan sikap tak ramah. "Uang apa, Nek?" "Uang kembalian. Harga komiknya kan 20.000, berarti kembalian nenek 80.000. Nenek yakin belinya di sini kan?" "Yakin, Mbak. Kan tadi Mbak sendiri yang melayani nenek, masa Mbak tidak ingat?" "Nek, tiap jam ada puluhan pelanggan yang masuk keluar, mana saya ingat satu persatu. Lagi pula sistem kami teliti. Tidak mungkin kami belum memberikan uang kembalian." "Mungkin nenek karena sudah tua jadi pikun dan salah ingat. Tapi nenek belum terima uangnya, mana mungkin salah. Sudah Nek, minggir sebentar, saya mau melayani pelanggan lain." Kasir itu menunjukkan wajah judes. Ibu Hastuti terpaksa mundur. Seorang pelanggan pria muda maju untuk membayar. Kasir itu langsung ramah melayaninya. Ibu Hastuti merasa sangat pedih. Selesai membayar, pria itu berkata pada kasir, "Mbak, Anda ini pelayan publik, bicara sama pelanggan, apalagi orang tua tidak boleh begitu." "Loh, dari tadi saya bicara sama masnya ramah kok. Ada yang bikin mas tidak nyaman." "Anda bersikap diskriminatif. Saya berdiri di dekat sini dan dengar obrolan kalian. Kalau nenek ini komplain soal uang kembalian, berarti ada yang salah. Kalau Anda merasa tidak salah, tinggal buka rekaman CCTV. Bukannya membuktikan, Anda malah bersikap kasar. Kalau saya laporkan ini ke manajer Anda pasti dipecat. Mau?" Wajah Karyawati itu langsung pucat pasi. Ia buru-buru memohon agar tak dilaporkan, lalu segera mengecek CCTV dan mengembalikan uang Ibu Hastuti. Setelah mendapatkan uangnya, Ibu Hastuti segera kembali ke taman. Namun, kepalanya mulai terasa pusing dan linglung. Ia tak ingat persis di mana Gilang menunggunya. Ia berdiri di pintu gerbang taman dan berteriak memanggil, "Gilang! Gilang!" Banyak orang lewat memandangnya dengan aneh. Ibu Hastuti terus bertanya, "Maaf, apa Bapak Ibu lihat cucu saya? Anaknya ganteng, pakai baju warna kuning." "Wah, saya tidak lihat, Bu."
Tampaknya tak ada yang peduli pada kepanikan Ibu Hastuti. Untunglah ia ingat menelepon Hadi. Di kantor menerima telepon dari ibunya, Hadi mendapat firasat buruk. "Hei lo Bu," Hadi. Gilang hilang nak." "Maksud ibu apa?" "Ibu bawa Gilang ke toko buku lalu ke taman. Ibu belikan komik tapi lupa ambil kembalian. Pas ibu balik ke toko buku untuk ambil uang, Gilang hilang. Jadi ibu ninggalin Gilang sendirian di taman." Gilang bilang mau main sama teman-temannya. Jarak dari taman ke toko buku juga dekat. "Maafkan ibu maafkan ibu." Hadi sangat marah karena ibunya begitu ceroboh meninggalkan anak usia 4 tahun sendirian. Namun mendengar ibunya menangis terseduh-seduh, ia menahan amarahnya. "Sekarang aku ke sana, ibu coba cari-cari terus ya." Iya, ibu tahu." Hadi melaju kencang ke taman. Ibu Hastuti juga sudah menelepon Tari agar ikut mencari, karena taman itu sangat luas. Hadi yakin anaknya masih di sana. Langit semakin gelap, namun Gilang tak juga ditemukan. Hati Ibu Hastuti hancur. Ia menyesal dan merasa tak berdaya. Beruntung bagi keluarga Hadi, Mbak Maya tetangga mereka sedang membawa putrinya bermain di taman itu dan melihat Gilang duduk menangis sendirian di dekat perosotan. Mbak Maya menghampirinya. "Gilang, kenapa nangis? Ke taman sama siapa nak?" Sama nenek." "Neneknya di mana?" "Nenek bilang mau ke toko buku ambil uang." "Loh, kenapa nenek ambil uang di toko buku?" Gilang tidak tahu. "Jadi kamu nunggu nenek di sini terus?" "Oh iya." Karena hari sudah mulai gelap, Mbak Maya membujuknya, "Ayo tante antar pulang ke nenek." "Nggak mau. Nenek suruh Gilang main di sini dan tungguin nenek. Nanti kalau nenek balik dan Gilang tidak ada gimana?" Mbak Maya terus membujuk tapi Gilang bersikeras. Mbak Maya akhirnya menelepon Tari. Ternyata ada 2 taman di jalan itu. Ibu Hastuti membawa Gilang ke Taman Anggrek. Tapi setelah kembali dari toko buku, ia malah nyasar masuk ke Taman Flamboyan. Pantas saja Hadi, Tari, dan petugas keamanan mencari kemana-mana sampai mengumumkan lewat pengeras suara tapi tidak ketemu. Beruntung Gilang tidak diculik. Hadi segera menelepon ibunya agar tidak khawatir. Saat Hadi, Tari, dan Gilang tiba di rumah, Ibu Hastuti sudah berdiri menunggu di depan gang. Ia memeluk Gilang erat-erat sambil menangis. "Cucuku, nenek minta maaf, kamu pasti ketakutan ya, kenapa nenek tidak jemput kamu? Nenek sudah pikun, maafkan nenek nak." Ibu Hastuti masih memeluk cucunya saat Tari dengan kasar menarik Gilang. Tari membawanya masuk untuk dimandikan. Saat Gilang keluar dari kamar mandi, Ibu Hastuti masih ingin bicara, tapi Tari menyuruh anaknya segera masuk kamar. Tari lalu membentak mertuanya. Tari benar-benar tidak paham kenapa ibu bisa-bisanya meninggalkan anak sekecil itu di taman sendirian dan ibu pergi ke tempat lain, umurnya baru 4 tahun. Kalau sampai ada penculik, apa ibu bisa tanggung jawab? Ibu benar-benar tidak punya muka lagi untuk melihat kalian. Tari mohon sama ibu, bisakah ibu kasih kami ketenangan sehari saja? Gara-gara ibu, Tari merasa setiap hari seperti ada pisau di leher Tari. Perbuatan Ibu Hastuti memang salah, Hadi tak bisa membela ibunya. Namun amarah Tari juga sudah berlebihan. Hadi menengahi, anak kita selamat itu yang terpenting, Tar. Jangan bicara kasar begitu pada ibu. Memangnya dia anakku sendiri. Enak saja kamu ngomong, apa aku harus diam saja di saat ibu merasa bersalah? Dia anak kita, sekaligus cucunya ibu. Kejadian ini di luar dugaan. Jadi maksud mas, aku harus diam dan nunggu sampai kejadian buruk menimpa Gilang baru mas puas. Oke, aku akan diam. Tari masuk ke kamar Gilang dan tidur di sana. Ibu Hastuti menegur Hadi. Kenapa kamu bicara begitu pada istrimu? Wajar dia memarahi ibu. Ibu hampir menghilangkan cucu ibu sendiri. Cepat masuk dan minta maaf pada istrimu. Biarin saja bu, besok juga dia reda sendiri. Hadi mengacak rambutnya frustrasi lalu masuk ke kamar. Kesalahan yang dibuatnya pada Gilang sudah membuat Ibu Hastuti sedih. Kini ditambah menjadi penyebab pertengkaran suami istri itu, ia semakin merasa bersalah. Malam itu ia tak bisa tidur. Pukul 4 pagi ia sudah bangun dan duduk melamun di teras menatap jalanan. Ibu Tini, tetangganya, lewat untuk olahraga pagi dan melihatnya. Loh, Bu Hastuti kok tumben bangun pagi sekali? Pagi bu, semalam saya tidak bisa tidur, jadi hari ini bangun lebih pagi. Usia kita ini memang susah dapat tidur nyenyak. Ibu mau ikut saya jalan pagi? Saya mau sih, tapi fisik ibu lebih kuat. Kalau saya ikut, nanti malah menghambat jalan ibu. Aduh ibu ini jangan khawatir. Mau jalan cepat atau lambat tidak masalah. Ada teman ngobrol saja saya sudah senang. Ibu Hastuti pun dengan senang hati ikut jalan pagi bersama Ibu Tini. Usia mereka sebaya, tapi karena masa muda Ibu Tini tidak seberat Ibu Hastuti, ia terlihat lebih muda 10 tahun. Sepanjang jalan mereka mengobrol tentang anak. Bagi mereka anak adalah segalanya. Setelah berjalan-jalan perasaan Ibu Hastuti sedikit membaik.
Sementara itu, pukul 5 pagi Tari terbangun karena mencium bau gosong. Ia lari ke dapur dan terkejut mendapati panci bubur di atas kompor sudah hangus. Ia segera mematikan kompor dan berteriak, "Ibu, ibu!" Tepat saat itu, Ibu Hasuti pulang jalan pagi. "Ada apa, Nak? Ibu lagi masak bubur kan?" "Astaga, Ibu lupa. Lupa lagi Bu, rumah kita hampir kebakaran. Bisa tidak Ibu fokus sama apa yang Ibu kerjakan?" "Ibu minta maaf." "Minta maaf terus? Semua yang Ibu lakukan merugikan seluruh keluarga. Tari mohon, kali ini Tari benar-benar memohon, tolong Ibu duduk diam saja, jangan sentuh apa-apa lagi." Emosi Tari meledak. Ia berteriak di depan wajah ibu mertuanya. Teriakan Tari membangunkan Hadi dan Gilang. Hadi keluar menanyakan apa yang terjadi. Ibunya jujur mengatakan ia hampir membakar rumah karena lupa mematikan kompor saat memasak bubur. Hadi hanya bisa menghela napas. Banyak sekali rentetan kejadian buruk belakangan ini yang memperparah hubungan mertua dan menantu. Hadi bingung harus berbuat apa. Melihat wajah istrinya yang masam, Hadi tak berani menyinggung ibunya. Namun Tarilah yang memulai, "Mas, soal Ibu tinggal di sini, aku merasa banyak sekali masalah. Aku mau mengirim Ibu ke panti jompo." "Kamu bilang apa?" "Aku bilang aku mau mengirim Ibu ke panti jompo. Aku ini anak kandungnya masih hidup sehat begini. Mana mungkin aku memasukkan ibuku ke panti jompo?" "Mas, jangan berpikiran negatif soal panti jompo. Anak-anak kalau sudah waktunya ya masuk sekolah. Orang tua kalau sudah waktunya ya masuk panti jompo. Itu wajar. Di panti jompo bukan cuma orang-orang yang dibuang anaknya kok. Banyak orang tua yang dititipkan di sana supaya dirawat profesional. Di sana ibu malah mungkin lebih bahagia karena banyak teman sebayanya." "Kamu ngomong begini karena masih marah soal kejadian tadi kan?" "Kalau aku masih marah, aku tidak akan tahan hidup sama ibu sampai detik ini. Ibu itu ibu kandungmu. Wajar kalau kamu bisa memaafkan semua kesalahannya. Tapi aku tidak. Gara-gara sifat pikun ibu, kita sudah sport jantung berkali-kali. Aku sudah memikirkan ini matang-matang sebelum bicara sama kamu. Coba kamu pikirkan baik-baik apa yang terbaik untuk keluarga kita. Apa benar tidak ada cara lain? Kalau Mas punya cara lain, silakan sebutkan." Hadi tidak ingin memasukkan ibunya ke panti jompo. Ia merasa seperti anak durhaka. Tapi memang benar ibunya banyak membuat kekacauan. Melihat ketegasan Tari, sepertinya istrinya itu tak akan mengalah lagi. Setelah berhari-hari susah tidur, akhirnya Hadi terpaksa menuruti keinginan Tari. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa panti jompo bukanlah tempat yang buruk. Ibunya pasti akan mengerti. Di suatu akhir pekan, Hadi bangun pagi-pagi sekali dan duduk merokok di balkon. Ibu Hasuti yang sedang menyapu terus menatap punggung putranya. Sebagai ibu yang melahirkannya, ia tahu anaknya sedang banyak pikiran. Ia menepuk pundak Hadi. "Ada apa, Le? Mikirin apa?" "Tidak ada apa-apa, Bu. Sejak Tari hamil, Ibu ingat kamu sudah berhenti merokok. Tapi hari ini merokok lagi. Pasti ada sesuatu yang terjadi." "Cuma masalah kerjaan di kantor, Bu." Hadi tak berani mengatakan alasannya, bahkan tak berani menatap mata ibunya. Beberapa saat kemudian Hadi berkata, "Bu, hari ini aku libur. Ibu kemasi barang-barang ya? Aku antar Ibu pulang ke Klaten beberapa hari." "Kamu serius, Le?" "Iya." "Syukurlah. Sudah setengah tahun Ibu meninggalkan kampung. Ibu kangen sekali sama suasana desa dan tetangga-tetangga. Ibu penasaran bagaimana kabar mereka, tapi Ibu tidak berani bilang karena tahu kalian sibuk." Mata Ibu Hastuti berbinar bahagia membayangkan pulang ke kampung halamannya. Ia bercerita antusias rumah siapa saja yang akan ia kunjungi dan oleh-oleh apa yang harus dibeli. Semakin ibunya bicara, Hadi semakin merasa menjadi anak yang paling durhaka karena membohongi ibunya sendiri. Mobil pun melaju. Awalnya Ibu Hasuti menikmati pemandangan, tapi di persimpangan jalan ia mulai curiga. Kalau mau ke arah tol menuju Jawa Tengah, harusnya belok kiri, tapi Hadi belok kanan. Ibu Hasuti sadar ingatannya tak setajam dulu, jadi ia tak banyak bertanya. Namun saat mobil berhenti tepat di depan gerbang sebuah panti reda, ia kebingungan. Hadi menoleh ke belakang diam-diam. Ibu Hastuti bertanya, Ini di mana, Le? Kenapa kamu bawa Ibu ke sini?" "Ini panti jompo, Bu. Ibu bisa lihat papannya di depan." "Lalu kenapa kamu bawa Ibu ke sini?" "Sebentar lagi aku dan Tari dapat proyek besar di kantor. Ngurus Gilang saja sudah repot, kami takut tidak ada waktu mengurus Ibu. Kalau Ibu dibiarkan sendirian di rumah, aku tidak tenang. Jadi kami memutuskan membawa Ibu ke sini. Di sini banyak teman seusia Ibu. Aku sudah bicara sama direkturnya. Dia janji akan kasih perawat terbaik untuk Ibu. Setiap akhir pekan atau pas ada waktu luang, aku pasti datang menjenguk. Ibu coba adaptasi di sini ya." Mendengar alasan Hadi, tak tahu apakah Ibu Hastuti percaya atau tidak, tapi air matanya menetes. Anak yang membuat ibunya menangis pasti bukan anak yang baik. Tak sanggup berlama-lama karena dihantui rasa bersalah, Hadi segera mengurus dokumen dan langsung pulang.
Tanpa perlu diucapkan, hanya dengan melihat raut wajah Ibu Hastuti, penghuni panti lainnya tahu wanita itu sedang hancur. Mereka semua pernah merasakan hal yang sama. Ibu Hastuti hanya duduk termangu menatap gerbang masuk. Seorang perawat memberinya instruksi tapi tak ia gubris. Tak lama Ibu Tini, teman sekamarnya mendekat. "Kenalkan Bu, nama saya Tini. Saya penghuni pertama di kamar ini. Kalau ada apa-apa tanyakan saja pada saya." Saya tidak akan lama di sini." Ibu bilang apa? "Anak saya bilang akan segera menjemput saya. Dia pasti segera kembali menjemput saya." "Oh iya Bu." Ibu Tini tak ingin mematahkan harapannya, tapi hampir semua penghuni baru mengucapkan hal yang sama. Padahal pada akhirnya tak ada satupun yang dijemput pulang. Ibu Tini hanya memberi semangat. "Orang-orang di sini baik-baik kok Ibu, jangan khawatir." "Terima kasih." "Ibu usianya berapa?" "Saya 73 tahun. Dengar logatnya sepertinya. Ibu bukan dari Jakarta ya?" "Saya dari Klaten. Anak saya setelah nikah beli rumah di Jakarta. Awal tahun kemarin mereka ajak saya tinggal bareng. Anak saya bilang sekarang dia dan istrinya sibuk kerja, jadi tidak punya waktu urus saya." "Iya Bu, mulai sekarang anggap saja ini rumah sendiri dan kami semua keluarga Ibu." Ibu Hastuti mengangguk pelan tapi kesedihan masih terpancar di matanya. Ia bahkan menolak saat diajak berkeliling melihat fasilitas panti, ia hanya berbaring diam di ranjangnya. Lebih dari seminggu kemudian, Ibu Hastuti mulai bisa beradaptasi. Ia paling akrab dengan Ibu Tini. Keduanya sering berjalan-jalan di sore hari. "Hari ini wajah Ibu kelihatan lebih segar dibanding saat pertama kali datang," sapa Ibu Tini. "Masa sih? Saya jarang ngaca jadi tidak tahu." "Iya, lebih berwarna dan bertenaga." "Oh iya, apa anak Ibu sudah telepon?" "Mungkin karena terlalu sibuk, anak saya belum sempat telepon. Jadi setiap hari saya cuma bisa lihat foto mereka untuk mengobati rindu. Sini saya perlihatkan fotonya." Ibu Hastuti dengan bangga mengeluarkan foto keluarga yang diambil awal tahun. Semua tampak tersenyum bahagia. Sambil mengelus foto itu, ia bercerita. "Ini Hadi anakku, ini Tari menantuku, dan ini Gilang cucuku. Mereka bertiga adalah duniaku Bu. Aku sudah menghabiskan hampir seumur hidupku di tanah Klaten. Setelah Hadi menikah, aku tidak pernah minta atau maksa mereka bawa aku tinggal bareng. Tapi mereka yang berinisiatif membujukku pindah. Aku jual semua tanah dan rumahku di kampung lalu pindah ikut mereka. Mengevaluasi masalah keluarga orang lain memang tidak baik, tapi sepertinya Ibu sudah salah langkah. Harusnya Ibu pertahankan rumah di kampung. Jadi saat anak-anak tidak mau lagi merawat Ibu, Ibu masih punya tempat untuk pulang. Saya tidak menyesal kok." "Kenapa?" "Sederhana saja, saya tidak menyesal." Ibu Hastuti tidak menjelaskan alasannya, karena takut disalahkan lagi. Ia terus menatap foto itu sebagai pelipur lara. Ibu Hastuti memiliki masa lalu yang sangat tragis. Di usia 16 tahun ia dijodohkan paksa oleh orang tuanya. Ia pikir pernikahan akan meringankan beban hidupnya, ternyata justru menjadi awal penderitaan seperti hidup di neraka. Suaminya, Bapak Tarjo, adalah seorang pecandu judi sejati. Hidupnya hanya berputar pada judi, sementara Ibu Hastuti hanya dijadikan pemuas nafsu dan samsak pukulan. Bapak Tarjo menjual habis semua harta benda di rumah demi judi. Saat kalah, alih-alih bertobat, ia malah makin menggila. Setiap kali Ibu Hastuti menasihatinya, yang didapat adalah tamparan dan pukulan keras. Ibu Hastuti hanya bisa pasrah. Setelah setahun menikah, ia mengandung putri pertamanya. Anak itu sangat cantik dan menggemaskan. Demi anaknya ia bekerja keras mencari uang agar anaknya tak kekurangan. Saat putrinya berumur 6 tahun dan hendak masuk SD, ia semakin giat bekerja keras demi membeli seragam dan buku. Namun takdir berkata lain. Saat putrinya mandi di sungai bersama teman-temannya, ia tenggelam. Tak ada orang dewasa di sekitar sana. Sore harinya sepulang kerja, ia panik mencari anaknya. Ketika jasad anaknya diangkat dari sungai yang keruh, tubuhnya sudah membiru dan tak bernapas. Kehilangan itu meninggalkan luka mendalam. Bahkan hingga kini usianya menginjak 70-an, hari kelam itu masih sering hadir dalam mimpinya. Seandainya hari itu ia tidak bekerja, putrinya pasti bisa diselamatkan. Itulah mengapa ia sangat bersyukur atas kelahiran Hadi. Hadi adalah segalanya. Meski miskin, ia rela melakukan apa saja agar Hadi tak kalah dengan anak-anak lain. Ketika Hadi berumur 10 tahun, Bapak Tarjo tewas dipukuli rentenir karena hutang judinya. Para rentenir beralih menagih pada Ibu Hastuti. Karena ketakutan, ia dan Hadi kabur diam-diam di tengah malam. Itulah titik akhir penderitaannya bersama sang suami. Mengingat itu semua, Ibu Hastuti tersenyum simpul karena ia tak pernah menyerah demi anak-anaknya. Sementara itu, setelah mengirim ibunya ke panti jompo, batin Hadi terus tersiksa, tubuhnya semakin kurus. Satu-satunya yang tampak gembira hanyalah Tari. Sejak Ibu Hastuti pergi, Tari selalu dipenuhi energi positif.
Mulai dari memasak, mencuci, hingga mengepel lantai ia lakukan sambil bersenandung. Hadi melihatnya dengan perasaan campur aduk, namun ia diam saja. Saat mereka sedang berduaan, Tari dengan antusias berkata, "Mas, aku punya kabar gembira." "Kabar apa?" "Bulan ini kita resmi lunas utang KPR rumah ini, Mas." "Hah? Kemarin Mas transfer aku 10 juta, hari ini aku gajian. Kalau digabung jumlahnya pas buat melunasi semua sisa utang bank. Rumah ini sekarang benar-benar 100% milik kita." Tari tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Namun di saat yang sama, Hadi semakin merasa berdosa pada ibunya. Ia masih ingat jelas saat mereka memutuskan membeli rumah ini, utang mereka nyaris 500 juta rupiah. Tarilah yang berinisiatif mengajak Ibu Hastuti tinggal bersama di Jakarta. Tentu saja, tujuan Tari bukan sekadar berbakti, melainkan untuk membujuk ibu mertuanya menjual tanah di Klaten. Harga tanah sedang melonjak tajam. Tanah ibunya memang tidak terlalu luas, tapi uang hasil penjualannya sangat besar. Berkat uang penjualan tanah Ibu Hastuti, utang KPR 500 juta, mereka berkurang drastis menjadi sisa 50 juta saja. Seandainya Ibu Hastuti menolak menjual tanahnya, mereka tak punya hak untuk marah. Tapi ibunya rela berkorban agar anak-anaknya bisa hidup nyaman tanpa terbebani utang besar. Hadi juga teringat masa-masa awal ibunya baru pindah. Semuanya sangat indah. Ia bisa melihat orang-orang yang disayanginya setiap hari. Tak hanya lewat telepon yang singkat. Ditambah lagi, saat berhadapan dengan Gilang, Hadi semakin malu. Sejak neneknya tak ada, Gilang sangat sedih. Setiap kali makan, bocah itu selalu bertanya, "Ayah, nenek di mana?" "Nenek lagi tinggal di rumah lain, Nak." "Kenapa nenek tidak tinggal di sini lagi? Apa nenek marah sama Gilang karena Gilang suka nangis sebelum tidur?" "Bukan, jagoan ayah tidak salah apa-apa. Ada urusan orang dewasa yang tidak bisa ayah jelaskan." "Kapan ayah jemput nenek? Apa nenek tidak akan pernah pulang lagi?" Mata Hadi berkaca-kaca menatap putranya. Ia tahu anaknya sangat merindukan neneknya. Kalau ia menjawab akan segera menjemput ibunya, tapi ternyata ia tak bisa menepati janjinya, anaknya pasti sangat kecewa. Hadi bahkan tak punya keberanian untuk datang berkunjung ke panti jompo. Ia terlalu malu. Dialah yang telah membohongi ibunya, memasukkannya ke sana secara paksa. Ia adalah anak durhaka. Beberapa hari kemudian, ibu kandung Tari, Ibu Ratna, datang dari kampung mengunjungi mereka. Ia membawa banyak sekali oleh-oleh makanan desa. Tari sangat bahagia. "Ibu bawa sebanyak ini, bapak sama kakak-kakak di rumah masih kebagian kan?" "Tenang saja. Ini semua hasil panen dan ternak sendiri. Kamu tahu sifat ibu kan, kalau ternak ayam atau bebek pasti banyak, di rumah masih banyak. Kalau sudah habis nanti ibu kirim lewat bus." "Makasih Bu, ibuku memang yang terhebat. Makanan sebanyak ini cukup untuk seminggu lebih." Tari dan Ibu Ratna membereskan makanan ke dalam kulkas. Keduanya mengobrol dengan sangat hangat. Saat makan siang, Tari tak henti-hentinya memuji. "Ya ampun, ini dia rasa yang kurindukan. Ibu punya resep rahasia ya? Ajarin Tari dong. Ini makanan kesukaanku tapi tiap kali ku masak rasanya beda. Mungkin bumbuku kurang pas. Nanti sebelum pulang ibu tuliskan semua resepnya buatmu. Puas? Ibu kan baru sampai tadi pagi, masa sudah bahas mau pulang? Ya, ibu kan harus pulang, mana bisa tinggal di sini terus-terusan. Emangnya ibu mau nginap berapa lama? Seminggu saja. Kok cuma seminggu? Sekarang kan lagi bukan musim panen. Ayam bebek di rumah biar bapak yang urus. Minimal ibu sebulan kayak di sini." "Ah, sekarang saja kamu ngomong begitu. Nanti kalau ibu sudah sering ngomel, kamu pasti nyuruh ibu cepat-cepat kemas barang balik ke kampung." "Nggak bakal Bu. Kalau ibu tinggal di sini selamanya malah lebih bagus." Kehadiran Ibu Ratna membuat suasana rumah lebih ceria. Tari sangat ingin ibunya menetap karena selama ia bekerja, ibunya lah yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Pulang kerja, Tari tinggal mandi dan duduk makan. Bagi Tari itulah kebahagiaan sejati tanpa harus pusing memikirkan urusan rumah. Tari juga punya teman curhat. Hadi tak berniat menguping pembicaraan mertua dan istrinya, tapi saat ia turun dari lantai 2, ia tak sengaja mendengar percakapan mereka. "Bu, beneran deh. Ibu tinggal selamanya di sini sama Tari, mau kan?" Jelas tidak mau. "Kenapa? Kalau ibu di sini, Tari punya kesempatan berbakti sama ibu. Kamu kira ibu tidak tahu apa yang ada di kepalamu? Selama di sini ibu pasti bantu-bantu. Tapi ibu ini tidak hidup abadi, pasti akan mati. Kalau kamu cuma mau bergantung sama ibu, nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu mau bagaimana? Habis ibuku ini terlalu hebat, makanya aku jadi rakus. Coba bandingkan sama ibu mertuaku. Memangnya ibu mertuamu kenapa? Ibu mertuaku cuma pintar bikin aku stres, beda jauh sama ibu." Hadi tahu Tari tidak suka pada ibunya, tapi mendengar ucapan itu langsung dari mulut Tari, rasanya sangat menyakitkan. Apa ibunya benar-benar memberi tekanan sedahsyat itu pada Tari? Selama ini, apakah Tari pernah benar-benar tulus menyayangi ibunya? Atau hanya menganggapnya sebagai beban?
Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk relung hati Hadi. Hari Sabtu, kantor Hadi pulang 30 menit lebih awal. Ia berencana menjemput Gilang di TK karena anaknya sangat ingin dijemput oleh ayahnya sesekali. Saat baru memarkir motor di depan sekolah, ponselnya berdering. Telepon dari panti jompo. Hadi mengangkatnya dengan perasaan tak enak. Hello. Halo, apa benar ini nomor Bapak Hadi, putra dari Ibu Hastuti? Iya benar. Bapak harus segera datang ke panti, Pak. Ibu Hastuti menghilang. Apa maksud Anda? Saya menitipkan ibu saya di sana supaya kalian merawatnya. Bagaimana kalian bekerja sampai ibu saya bisa hilang? Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini murni kelalaian kami. Siman maaf kalian, saya ke sana sekarang. Hadi menelepon Tari agar menjemput Gilang, sementara ia memacu kendaraannya bak kesetanan menuju panti jompo. Sesampainya di sana, melihat para pegawai panik mencari ibunya membuat Hadi makin ketakutan. Ingatan ibunya tidak bagus, kalau ia tersesat pasti tidak tahu jalan pulang. Karena area panti itu cukup luas, Hadi mencari di sekitar situ dulu. Setelah menggeledah setiap sudut namun tak membuahkan hasil, Hadi putus asa. Tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Kamu anak Bu Hastuti ya? Iya, Ibu. Siapa? Saya teman sekamarnya. Tadi sore ada acara hiburan nyanyi-nyanyi di aula, semua penghuni dikumpulkan. Ibumu dan saya duduk bareng, tapi setelah acara pertama selesai, saat saya menoleh, ibumu sudah tidak ada. Saya pikir dia ke toilet atau cari angin di luar. Beberapa hari ini, apa ibu saya bersikap aneh, Bu? Aneh sih tidak, tapi dia selalu mengigau kangen anak, kangen cucu, dan ingin pulang ke rumah. Mendengar cerita Ibu Tini, hati Hadi hancur lebur. Ia takut tak akan pernah melihat ibunya lagi. Namun Dewi Fortuna tersenyum padanya. Sebuah mobil patroli polisi masuk ke halaman panti dan seorang petugas menuntun Ibu Hastuti turun dari mobil. Melihat ibunya, Hadi berlari dan memeluknya erat-erat. Ibu! Ibu! Ini aku, Hadi, anak ibu. Ibu kangen sekali sama kamu, Leh. Hadi menatap polisi itu. Apa yang terjadi pada ibu saya, Pak? Kami sedang patroli dan melihat ibu Anda kebingungan celingak-celinguk di pinggir jalan. Kami tanya, katanya mau pulang tapi lupa alamat rumahnya. Di tangannya ada kantong bakpao dengan tulisan panti jompo ini. Jadi kami asumsikan beliau tinggal di sini lalu kami antar pulang. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ibu Hastuti menggenggam tangan Hadi erat-erat dan terus bergumam, maafkan Ibu nak, tadi di dalam ada pembagian bakpao. Ibu ingat Gilang sangat suka kue ini, jadi Ibu ingin membawanya pulang untuk cucuku, tapi Ibu lupa jalannya. Syukurlah kamu datang, tolong bawa ini untuk Gilang ya, dia pasti senang. Maafkan aku Bu, anakmu ini bukan anak yang baik. Kamu ini laki-laki kok cengeng. Ibu di sini baik-baik saja kok, orang-orang di sini menganggap Ibu keluarga, kamu tidak usah khawatir. Kerjaanmu dan Tari sudah mulai stabil belum? Sudah Bu, aku janji akan segera jemput Ibu pulang ke rumah kita. Mendengar itu mata Ibu Hastuti bersinar bahagia. Jadi Ibu sebentar lagi bisa ketemu Gilang? Iya Bu, Ibu tunggu beberapa hari lagi ya. Iya, makasih ya Le. Ibu Hastuti kabur dari panti karena tak sanggup menahan rindu pada keluarganya. Beruntung ia tidak kerampokan atau kecelakaan. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan ibunya yang terus menatap kepergian mobilnya membuat Hadi membulatkan tekad. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tiba di rumah, wajah Tari tampak cemberut. Mas kan tadi bilang mau jemput anakmu lebih awal, kok tiba-tiba ganti rencana? Kalau tidak bisa jemput, bilang dari awal dong, aku kan kelabakan ngatur waktunya. Hadi hanya menatapnya tajam. Hidup bertahun-tahun dengan Hadi, Tari cukup peka bahwa suaminya sedang sangat marah, jadi ia melembutkan suaranya. Makanan sudah aku sama ibu siapkan. Ya sudah, Mas mandi dulu sana baru kita makan. Urusan makan nanti saja. Masuk kamar ada yang mau kubicarakan. Ada apa sih kok buru-buru amat ngomong di sini, memangnya kenapa? Tari mengikuti Hadi ke kamar. Hadi langsung pada intinya. Aku berencana hari Senin besok menjemput ibu pulang. Raut wajah Tari seketika berubah. Apa alasan Mas maksa ibu pulang ke sini? Maksudmu aku maksa? Ingat rumah ini ada bukan murni hasil keringat kita berdua. Terus terang saja, sumbangsi ibulah yang paling besar. Jadi apa alasannya ibu tidak berhak tinggal di sini? Mas mau bawa ibu pulang untuk menyiksaku. Menyiksamu, dia ibuku, bagaimanapun kondisinya di mataku dia sangat luar biasa. Tapi di mataku tidak, aku tidak mau kembali ke masa-masa stres itu. Kalau kamu tahu apa yang terjadi pada ibu hari ini, mungkin kamu tidak akan tega bicara sekejam itu. Memangnya ada kejadian apa? Ibu sangat kangen pada Gilang dan berniat bawa makanan untuk anak kita sampai dia kabur dari panti jompo dan tersesat. Untung ada polisi patroli yang menemukannya. Kalau tidak, hari ini mungkin aku sudah kehilangan ibuku untuk selamanya.
Aku tahu ada hal-hal dari ibu yang merepotkanmu, tapi itu semua bisa dicarikan jalan keluar. Jalan keluar bagaimana kalau ibu kembali dan tetap ngeyel, tidak mau diam bagaimana? Aku menolak ibu pulang bukan semata-mata demi egoku, aku juga mikirin anak kita. Mikirin Gilang, anak itu tiap hari merindukan neneknya. Lalu Mas lupa kejadian ibu ninggalin Gilang sendirian di taman. Aku tidak lupa, tapi itu tidak mutlak salah ibu. Kita berdua yang terlalu menggampangkan. Kita sudah tahu ibu mulai pikun, tapi tetap membiarkannya bawa anak kita jalan-jalan sendiri. Sekarang semua alasan bisa kamu lontarkan, kamu cuma mau menang sendiri dan tidak peduli sama perasaanku. Kalau gitu, kenapa Mas nanya pendapatku? Aku cuma sedang berdiskusi. Tidak, Mas sudah punya jawaban sendiri dan memaksa aku untuk setuju. Terserah Mas mau ngapain. Tari keluar kamar dengan penuh amarah. Ia sedikit terkejut melihat Ibu Ratna berdiri tepat di depan pintu. Tari tak peduli, ia mengambil kunci mobil dan pergi entah kemana. Wajah Ibu Ratna tampak sangat sedih. Ia akhirnya paham kenapa beberapa hari ini Hadi tampak punya beban pikiran yang berat. Ternyata karena urusan ibunya. Saat Tari pulang, Ibu Ratna memanggilnya ke kamar untuk bicara. "Kenapa kamu membohongi ibu?" tanyanya lembut. "Bohong apa, Bu?" "Waktu ibu tanya soal ibu mertuamu, kamu bilang Hadilah yang berinisiatif memasukkan ibunya ke panti jompo. Makanya ibu tidak banyak komentar. Tapi waktu kalian berantem tadi, jelas-jelas itu bukan keinginan Hadi, melainkan idemu kan?" "Tari memang yang usul, tapi Mas Hadi juga setuju kok. Tari tidak maksa. Ibu tidak tahu betapa capeknya. Tari waktu mertuaku ada di sini. Sudah berkali-kali dia nyaris membakar rumah. Barang-barang elektronik yang baru kubeli dirusaknya dalam hitungan hari karena dia tidak tahu cara pakainya. Gilang juga nyaris diculik gara-gara dia. Coba ibu pikir gimana Tari bisa bahagia? Panti jompo juga bukan tempat yang buruk, Bu. Di sana makan terjamin, ada hiburan, bukankah itu win-win solution?" Itu jalan pikiranmu sendiri, bukan jalan pikiran mertuamu atau suamimu. Ibu Hasuti tidak mau ke sana, Hadi juga terpaksa. Kalau sudah begitu, harusnya dia dibawa pulang. Kalau ada masalah seperti yang kamu sebutkan, ya duduk bareng, bicarakan, cari solusinya. Tari tidak mau. Kenapa semua orang menganggap Tari ini jahat? Bahkan ibu kandung Tari sendiri juga mikir begitu. Kamu tenang dulu. Tari tidak mau dengar. Tari sangat keras kepala, bahkan tak mau bicara baik-baik dengan ibu kandungnya sendiri. Di mata Tari saat ini, semua orang menyalahkannya dan menganggapnya sebagai pendosa. Ia tak bisa menerima itu. Suasana di rumah semakin kacau karena Tari tak hanya mendiamkan Hadi, tapi juga mengabaikan ibu kandungnya. Sedangkan Hadi, meski sangat ingin segera membawa ibunya pulang, belum berani bertindak sebelum istrinya benar-benar sepakat. Beberapa hari kemudian barulah Tari mulai merenung. Untuk pertama kalinya ia melangkahkan kaki masuk ke kamar Ibu Hastuti. Meski mertuanya sudah sebulan tak ada, semuanya masih utuh seperti semula. Dulu Tari ingin membereskan kamar ini tapi dilarang Hadi. Ia duduk di tepi ranjang. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal di bawah alas tidur. Tari mengangkat tikar itu dan menemukan sebuah tas kain kecil yang dibungkus rapi. Di dalamnya berisi beberapa lembar foto Hadi, Tari, dan Gilang. Tari teringat dulu ia pernah berniat membuang foto-foto tersebut, tapi mertuanya menahannya. Menyimpan foto-foto itu dengan sangat hati-hati adalah cara mertuanya menyayangi anak dan cucunya. Mata Tari mulai berkaca-kaca. Namun, bukan hanya itu. Tari juga menemukan sebuah buku catatan kecil. Di dalamnya, Ibu Hastuti menuliskan dengan susah payah instruksi cara memakai peralatan listrik di rumah dan resep makanan kesukaan setiap anggota keluarga. Mertuanya sadar bahwa ingatannya mulai buruk sehingga ia mencoba berbagai cara untuk mengatasinya. Hanya saja Tari selama ini tidak pernah menyadarinya. Kini belum terlambat. Tari menyadari kesalahannya dan harus segera memperbaikinya. Sambil menangis ia menelepon suaminya. "Mais, Hadi pura-pura dingin, ada apa? Ayo kita jemput ibu pulang." Kamu serius?" "Iya, aku mau kita bawa ibu pulang. Aku yang salah, Mas." "Syukurlah kalau kamu sudah sadar, biar aku hubungi pihak panti sekarang. Besok kita berdua ke sana." "Jangan berdua, kita ajak Gilang juga. Ibu pasti sangat bahagia." "Nah, iya. Maafkan aku ya, Mas." "Kenapa kamu minta maaf terus? Ada apa sebenarnya? Kamu nangis." "Aku cuma merasa diriku ini keterlaluan jahatnya." Hadi merasa lega sekaligus khawatir. Ia segera izin pulang cepat untuk menenangkan istrinya. Tiba di rumah, ia tak menemukan Tari di kamar utama. Pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Ia masuk dan melihat Tari tertidur pulas dengan sisa air mata yang belum kering di pipinya. Hadi mengusap air mata Tari. Ia tahu istrinya juga pasti melalui masa-masa batin yang sulit. Setidaknya sekarang mereka sudah menemukan titik temu.
Keesokan harinya, keluarga itu menjemput Ibu Hastuti kembali ke rumah. Ibu Hastuti sangat terharu, terutama saat melihat Gilang, nenek dan cucu itu saling berpelukan dan berceloteh tanpa henti. Makan malam hari itu terasa sangat hangat dengan kehadiran Ibu Ratna. Ibu Ratna menatap putrinya dengan bangga melihat Tari kini melayani dan perhatian pada ibu mertuanya. Keesokan harinya Ibu Ratna berkemas pulang ke kampung halamannya. Ia memberi banyak wejangan agar rumah tangga putrinya rukun dan bahagia. Hadi dan Tari juga sudah menyusun rencana. Mengingat kondisi memori Ibu Hastuti, jelas ia tak boleh lagi mengurus pekerjaan rumah. Mereka memberitahu ibunya baik-baik dan setelah itu mereka menyewa asisten rumah tangga. Ibu Hastuti yang selama di panti jompo sempat belajar merajut, kini menjadikannya hobi baru. Hadirnya ART juga membuat Ibu Hastuti punya teman mengobrol setiap hari. Segala sesuatunya perlahan kembali pada porosnya. Suami istri itu kini bisa bekerja dengan tenang. Sore hari sepulang kerja, mereka disambut senyum Ibu Hastuti dan makan malam bersama. Gilang tetap menjadi yang paling cerewet di meja makan. Hari itu ia memamerkan pada ayah, ibu, dan neneknya bahwa ia terpilih masuk tim pentas seni di sekolah. Ibu Hastuti, Hadi, dan Tari tertawa bahagia menatap bocah itu. Di luar sana, angin musim kemarau mulai berhembus lembut. Hari-hari yang damai dan hangat di musim yang baru kini dimulai. Ibu yang kejam. Orang bilang, sebuas-buasnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Namun ada kalanya seorang ibu bersikap sangat kejam dan getir kepada darah dagingnya sendiri. Ayu adalah salah satu korban dari kisah kelam seperti itu. Ayu, sudah kubilang kalau di rumah itu bersihkan rumah dan halaman. Kenapa belum dikerjakan? Hah, sembunyi di mana kau? Keluar sekarang kalau tidak kubunuh kau. Ibu Ningsih yang baru pulang kerja langsung berteriak murka menggelegar di seluruh rumah. Ayu yang sedang sibuk di dapur tergopoh-gopoh berlari keluar. Ibu sudah pulang. Maaf Bu, tadi sore aku ada PR yang belum selesai jadi belum sempat nyapu. Aku lagi masak, nanti selesai masak langsung aku bersihkan Bu. Mendengar jawaban putrinya, Ibu Ningsih tak mereda amarahnya. Kalau sampai aku lihat kau di rumah, cuma main-main dan malas-malasan kupatahkan tangan dan kakimu. Baru saja berkata begitu, hidung Ibu Ningsih kembang kempis mencium sesuatu. Bau hangus apa ini? Ayu tersentak, astaga ikan bumbu rujaknya. Ayu berlari secepat kilat ke dapur mematikan kompor. Dengan panik ia mengangkat tutup panci dengan tangan kosong untuk melihat ikannya. Panasnya tutup panci membuatnya terkejut dan melepaskan pegangannya. Tutup panci itu jatuh ke lantai berbunyi nyaring. Ayu meringis kesakitan, meniup jarinya yang memerah karena luka bakar. Ibu Ningsih yang sedang melepas jaketnya dan melemparkannya ke atas motor ikut berlari ke dapur. Ia melihat Ayu lalu melihat wajan ikan yang gosong dan tutup panci yang tergeletak di lantai. Wajah Ayu berkerut menahan perih dan ketakutan. Ibu Ningsih berkacak pinggang, matanya mendelik dan berteriak tepat di wajah Ayu. Bodoh, kalau bodoh jangan kelewatan. Sudah kubilang kalau masak ikan apinya dikecilkan. Siapa yang suruh kau putar kompor sampai habis begini sampai wajannya gosong semua? Lihat tutup pancinya jatuh sampai penyok. Anak tidak berguna cuma bisa bikin hancur barang saja. Plak! Ibu Ningsih mengayunkan tangannya, menampar wajah Ayu dengan keras hingga pipinya merah padam. Ia sama sekali tak peduli apakah tangan putrinya melepuh terbakar atau tidak. Justru tanpa ragu ia menamparnya. Perlakuan Ibu Ningsih membuat dada Ayu terasa sesak, air matanya menetes tak tertahankan. Masih berani menangis, merasa difitnah, bentak ibunya. Ia lalu meraih sapu lidi di sudut dapur dan memukulkannya kuat-kuat ke tubuh Ayu. Setiap pukulan selalu diiringi cacian, nangis. Ini nangis, merasa tidak bersalah, ini hadiahnya. Ayu kesakitan tapi tak berani berteriak, karena ia tahu semakin ia menangis keras, ibunya akan semakin brutal memukulnya. Bagi Ayu, rasa sakit akibat sabetan sapu lidi ini tak ada apa-apanya dibandingkan luka menganga di batinnya. Ia menangis terseduh-seduh. Usia Ayu baru menginjak 15 tahun, masa-masa pubertas yang seharusnya indah. Namun hari-harinya hanya diisi oleh cacian kasar dan siksaan fisik tanpa ampun dari wanita yang telah melahirkannya. Sering ia bertanya-tanya, apa benar wanita ini ibu kandungnya? Namun raut wajahnya tak bisa menipu siapapun. Semua tetangga bilang wajah Ayu bagai pinang dibelah dua dengan ibunya. Waktu muda, Ibu Ningsih sangat cantik, persis seperti Ayu sekarang, apalagi sepasang mata indahnya yang diwarisi Ayu sepenuhnya. Para bibinya di kampung sering bercerita tentang proses kelahirannya. Saat itu adalah musim hujan yang sangat lebat. Bapaknya sedang bertugas keluar kota. Karena kesepian, ibunya dan kakak laki-lakinya, Mas Bayu, pulang ke rumah neneknya. Tak disangka baru saja Ibu Ningsih mengangkat piring untuk makan, ia langsung kontraksi hebat. Ia merintih kesakitan dan tak bisa berjalan. Seluruh keluarga panik mencari bantuan meminjam tandu untuk membawanya ke puskesmas. Di zaman itu,
belum banyak orang melakukan operasi sesar. Kata para bibinya, di desa itu cuma ada satu bidan andalan, yaitu bidan puskesmas. Persalinan mudah atau sulit semua ditangani olehnya. Sangat jarang ibu hamil harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Rasa sakit Ibu Ningsih luar biasa, tapi pembukaannya tak kunjung lengkap. Bidan terpaksa memberikan suntikan pemicu kontraksi. Zaman itu belum ada alat USG modern di desa. Ibu Ningsih sama sekali tidak tahu kalau posisi bayinya sungsang. Ini adalah kasus persalinan berisiko tinggi. Bidan puskesmas harus berjuang keras hingga akhirnya bayi Ayu berhasil lahir dengan selamat. Syukurlah ibu dan anak selamat. Hari itu kebetulan tak ada pasien bersalin lain, jadi hanya mereka yang dirawat di sana. Para bibinya lah yang bergantian merawat. Dengan detail cerita seperti itu sudah pasti Ayu adalah darah daging Ibu Ningsih. Lalu apa alasan ibunya bersikap begitu dingin dan kejam padanya? Ayu pernah sambil menangis terseduh-seduh bertanya langsung, "Apa benar ibu-ibu kandungku? Kenapa ibu begitu tega padaku?" Respons Ibu Ningsih makin beringas. Ia menyabet punggung Ayu dengan rotan lebih keras dan berdesis. "Aku berharap aku tidak pernah melahirkan anak haram jada sepertimu." Kata-kata itu bagai ribuan belati yang menikam jantung Ayu. Jelas-jelas Ayu adalah anak penurut, rajin, tak pernah membantah, sangat cerdas dan juara kelas. Tapi ibunya selalu merendahkannya, menganggapnya sampah. Padahal ibu-ibu tetangga selalu menjadikannya teladan bagi anak-anak mereka. Kenapa ibunya sendiri begitu memandang rendah dirinya? Ribuan pertanyaan itu terus menghantui Ayu hingga kini. Ayu adalah anak yang mandiri sejak usia 3 tahun. Ketika balita seumurannya masih disuapi, ia sudah bisa memegang piringnya sendiri, makan sendiri, bahkan mandi sendiri. Usia 5 tahun ia diajari memasak nasi dan merebus air. Menginjak usia 8 tahun, ia sudah mahir memasak untuk keluarga dan mencuci bajunya sendiri. Soal sekolah, ia tak pernah perlu disuruh belajar. Bapaknya sering bekerja di luar kota, di rumah hanya ada dia, ibunya, dan Mas Bayu. Berbanding terbalik dengan Ayu, Mas Bayu sangat dimanja oleh Ibu Ningsih. Mas Bayu selalu dibelikan baju bagus, makanan enak selalu disisihkan untuknya, dan pendidikan utamanya, Mas Bayu tak pernah disuruh menyentuh pekerjaan rumah. Ia tak pernah sekalipun dibentak, apalagi dipukul oleh ibunya. Seolah-olah seluruh harapan ibunya ditumpahkan pada anak laki-lakinya itu. Untungnya, meski sangat dimanja, Mas Bayu tak pernah semena-mena pada adiknya. Ia sangat menyayangi Ayu. Kalau ibunya sedang tak ada, Mas Bayu sering membantu Ayu menyapu dan beres-beres. Kalau ia punya makanan enak, diam-diam ia menyisihkannya untuk sang adik. Setiap kali Ayu dipukuli, Mas Bayulah yang selalu pasang badan melindunginya. Karenanya luka fisik Ayu tak terlalu parah. Kehadiran Mas Bayu di rumah itu ibarat malaikat pelindung yang selalu sigap dikala nyawa Ayu terancam oleh amarah ibunya. Karena itu, walau ibunya pilih kasih, Ayu tak pernah benci atau iri pada kakaknya. Saat sedang dihajar seperti sekarang, ia selalu berdoa agar kakaknya cepat pulang. Tuhan Maha Pengasih, doanya terkabul. Mas Bayu yang masih menggendong tas sekolahnya langsung menerjang masuk dan memeluk adiknya, menahan pukulan sapu lidi dari ibunya dengan tubuhnya sendiri. Ibu Ningsih yang baru saja mengangkat tangan hendak memukul lagi, menghentikan gerakannya melihat putranya menutupi Ayu. Ia membuang sapunya ke lantai dengan penuh amarah lalu melengos pergi tanpa sepatah kata pun. Mas Bayu menunduk, merapikan rambut adiknya yang berantakan, mengusap air matanya, lalu berbisik lembut, "Mas telat pulang, maafin Mas ya, mana yang sakit dek?" Mendengar suara lembut kakaknya, tangis Ayu pecah lagi. Mas Bayu mendekapnya erat, menepuk-nepuk punggungnya. Sudah, ada Mas di sini, kamu jangan takut. Anak pintar, coba bilang sama Mas mana yang luka." Ayu menahan isaknya. Ia memperlihatkan bilur-bilur merah di lengannya akibat cambukan, dan telapak tangannya yang melepuh. Mas Bayu segera menuntunnya ke ember berisi air dingin. Rendam dulu tanganmu di sini sebentar, Mas ambil salep luka bakar dulu." Ayu mengangguk patuh. Kakaknya bernama Bayu, usianya selisih 2 tahun dari Ayu. Bayu adalah pemuda yang sangat baik hati dan pandai. Walau tak secerdas Ayu karena mendapat perhatian penuh dari ibunya, prestasi akademis Bayu tak kalah hebat. Ayu murid teladan, tapi Ibu Ningsih tak pernah bangga. Ia sering berkata, anak perempuan pintar-pintar buat apa? Ujung-ujungnya nikah, jadi babu keluarga suaminya, tidak ada gunanya sama sekali. 3 tahun masa SMA yang berat dilalui Ayu tanpa perlindungan Mas Bayu. Karena setelah lulus SMA, Mas Bayu diterima kuliah di Semarang. Ia hanya pulang sesekali saat libur semester. Untungnya, saat Ayu mulai kelas 3 SMA, bapaknya dimutasi ke kantor yang dekat dengan kampung, sehingga bisa pulang tiap hari. Selain kakaknya, Bapak Darmawanlah pelindungnya. Berbeda dengan Ibu Ningsih yang beringas, Bapak Darmawan sangat lembut dan penyabar. Ia tak pernah membentak anak-anaknya. Mungkin karena jarang di rumah, ia sangat menghargai kebersamaan bersama keluarga. Hari itu Ayu baru saja pulang bimbingan belajar. Ia akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan ingin masuk ke universitas impiannya, Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, UI.
Ayu sangat suka menulis. Dulu ia sering mengirim artikel dan cerpen ke majalah gadis dan mendapat honor tulisan yang lumayan. Mimpinya menjadi jurnalis bermula dari sana. Ibu Ningsih awalnya menentang keras Ayu ikut bimbel, tapi Bapak Darmawan bersikeras mendukungnya sehingga Ibu Ningsih terpaksa mengalah. Baru saja melangkah masuk rumah, Ayu langsung mendapat tamparan keras dari ibunya yang membuat telinganya berdenging. Ayu mematung bingung dan belum sempat bertanya, Ibu Ningsih sudah memaki, gadis murahan. Kau mau bikin malu keluarga ini dan mencoreng arang di wajahku ya. Ayu yang kesakitan mencoba membela diri. Ada apa ini Bu? Aku salah apa? Tidak salah. Kalau tidak salah ini apa? Ibu Ningsih mengacungkan sepucuk surat cinta. Entah bagaimana surat itu bisa jatuh ke tangan ibunya. Surat itu dari seorang teman sekelasnya yang menyukainya sejak 3 tahun lalu dan baru berani menembaknya jelang kelulusan. Surat itu diselipkan di buku catatannya tanpa ia ketahui dan apesnya ditemukan oleh sang ibu. Kalimat-kalimat puitis di surat itu sukses membuat darah Ibu Ningsih mendidih. Baru membaca baris pertama, Ibu Ningsih sudah merampasnya kembali dan membentak. Ingat ya, kau masih berada di bawah kekuasaanku. Jangan sok mau terbang. Selama belum kuizinkan kau tak boleh pacaran apalagi nikah. Kalau aku belum restui, jangan mimpi. Ayu yang merasa dituduh tidak adil mencoba menjelaskan, Bu, ini cuma surat dari teman. Ayu sendiri belum merespons apa-apa dan tidak tahu menahu. Kenapa ibu malah menuduh Ayu dengan kata-kata kasar seperti itu? Jangan banyak alasan, jelas-jelas dia nulis sudah naksir kamu 3 tahun. Sudah kubilang, itu perasaan sepihak dia. Aku tidak tahu. Kalau ibu tidak percaya, silakan tanya langsung orangnya. Tolong sedikit hargai Ayu, Bu. Ibu Ningsih menggertakkan giginya. Menghargaimu, menghargai supaya kau bebas keluyuran sama laki-laki lalu pulang dengan perut buncit dan bikin malu keluarga ini. Jaga kelakuanmu. Kalau sampai aku tahu kau berbuat macam-macam, ku patahkan kakimu. Ibu Ningsih sambil memaki mendorong-dorong kepala Ayu. Tepat saat itu, Bapak Darmawan masuk. Melihat suaminya pulang, Ibu Ningsih mendengus dan masuk ke kamarnya. Bapak Darmawan menatap putrinya yang berdiri mematung. Ibu mukul kamu lagi, Nak? Meski dianiaya, Ayu tak pernah mengadukan ibunya di depan bapaknya. Bagaimanapun ia tahu diri meski ibunya sangat membencinya, wanita itu yang telah membesarkannya. Ia tak tahu alasan kebencian ibunya, tapi kadang ia juga merasa kasihan padanya. Hampir 20 tahun bapaknya bekerja di luar kota, seluruh beban ekonomi keluarga, utang dan mengurus 2 anak dipikul ibunya sendirian. Kakek dan neneknya meninggal lebih awal, jadi sejak menikah, kedua orang tuanya memulai dari nol. Gaji bapaknya dihabiskan untuk melunasi cicilan rumah dan tanah, sedangkan gaji ibunya dihabiskan untuk makan dan kebutuhan sehari-hari anak-anaknya. Mungkin tekanan hiduplah yang membuat ibunya sekejam itu. Kata bapaknya, dulu ibunya sangat lemah lembut. Ia rela menikahi bapaknya saat bapaknya masih miskin. Saat melahirkan Mas Bayu, ia adalah ibu yang sangat penyayang. Tapi sejak melahirkan Ayu, sifatnya berubah 180 derajat, menjadi kasar pada suaminya dan kejam pada Ayu. Dalam segala kebingungannya, Ayu hanya bisa menyimpulkan satu hal. Kelahirannya adalah beban terbesar yang membuat hidup ibunya menderita. Karenanya ibunya tak punya sisa kasih sayang untuknya dan menumpahkan semuanya untuk Mas Bayu. Di mata ibunya hanya Mas Bayu anak kandungnya, sementara ia hanyalah anak tiri. Tidak apa-apa kok Pak, Ayu menyembunyikan wajahnya yang merah berbekas 5 jari. Bapaknya memegang bahu Ayu dan memutarnya. Bekas 5 jari merah begini kau bilang tidak apa-apa. Kau selalu saja melindungi ibumu. Bapak Darmawan segera berjalan ke kamar menemui istrinya. Ningsih, kenapa kamu pukuli Ayu lagi? Sudah kubilang, dia sudah besar. Kalau ada salah, nasihati pelan-pelan. Jangan biasakan main tangan, kamu cuma bikin mentalnya hancur. Bagaimana dia mau menghadapi teman-temannya di luar sana? Bapak saja yang terlalu memanjakannya. Nanti kalau dia kurang ajar, Bapak yang menyesal. Sayang anak itu harus pakai rotan. Kalau dibiarkan malah ngelunjak. Bapak tidak paham hal itu? Aku paham, tapi tidak selalu harus pakai kekerasan fisik. Dia sudah dewasa, sudah bisa berpikir rasional. Kalau kamu terus menyiksanya, malah akan jadi bumerang buat kita. Ibu Ningsih sama sekali tak merasa bersalah. 20 tahun aku besarkan mereka sendirian. Ada yang jadi berandalan, tidak kan? Bapak enak-enakan cari duit mengejar karir. Aku yang menanggung semua beban mengurus anak. Bapak mana pernah ada di rumah buat mendidik mereka? Aku kerja juga demi keluarga kita Ningsih, bukan demi kesenanganku sendiri. Kenapa kamu ngomong begitu? Ini yang terakhir kalinya aku peringatkan. Jangan berani-berani pakai kekerasan lagi pada Ayu. Kalau kamu masih nekat, aku dan anak-anak akan angkat kaki dari rumah ini biar kamu tinggal sendirian. Bapak Darmawan membanting pintu dan keluar. Ibu Ningsih menangis sesenggukan merasa dirinya jadi korban.
Tapi sejak hari itu ia tak pernah lagi memukul Ayu. Sebagai gantinya, omelan dan sindiran kasarnya setiap hari memekakan telinga, membuat Ayu kesulitan berkonsentrasi belajar. Namun, otak cerdas Ayu tak bisa dibendung. Nilai ujian masuk mahasiswanya sangat tinggi, ia menjadi lulusan dengan nilai tertinggi di desanya dan tentu saja diterima di Ilmu Komunikasi UI, jurusan impiannya. Ayu menantikan hari itu sejak lama. Ia ingin segera kabur dari kungkungan ibunya, terbang bebas meraih mimpinya. Saat surat kelulusannya datang, Bapak Darmawan melompat kegirangan dan memeluk putrinya erat. Ia dengan bangga memamerkan kelulusan Ayu pada para tetangga. Namun Ibu Ningsih justru sebaliknya, tak ada raut bangga sedikit pun di wajahnya. Perempuan sekolah tinggi-tinggi buat apa? Biar bisa membantah ibunya pakai teori-teori sarjana. Kuliah juga ujung-ujungnya kerjanya tidak sesuai jurusan. Banyak tuh sarjana dan master di luar sana yang nganggur. Akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga setelah nikah. Mending masuk kursus salon potong rambut atau buka warung lalu cari suami yang mapan. Bapak Darmawan yang sedang sangat bersukacita merasa seakan disiram sember air es. Ia marah besar. Kamu ini gila ya, orang lain bermimpi anak perempuannya bisa sepintar Ayu, masuk universitas terbaik. Anakmu sendiri pintar luar biasa, bukannya bangga, malah kamu hancurkan mimpinya, ngaca kamu. Terus bapak mau apa? Banting tulang membiayainya kuliah 4-5 tahun, setelah lulus dia nikah, cari duit buat mertua dan suaminya. Kita dapat apa? Kita cuma dapat utang dan penyakitan. Belum lagi kalau kelakuannya di luar sana tidak beres. Kita yang dicaci maki orang tidak bisa mendidik anak. Mending ikutin saranku masukin kursus salon. Modal kecil, cepat lulus, langsung bisa cari duit. Setiap anak punya bakat dan impian sendiri-sendiri. Bapak Darmawan mencoba tenang. Kalau semua orang disuruh buka salon, siapa yang jadi guru, jurnalis, dokter? Anak kita pintar, punya bakat nulis. Biarkan dia mengejar impiannya. Dengan ijazah sarjana masa depannya lebih cerah. Aku yakin Ayu bisa sukses. Tolong jangan halangi jalannya. Kita berkorban sedikit lagi buat biaya kuliahnya, toh nanti dia akan jadi orang sukses. Ibu Ningsih mencibir sinis, halah aku tidak ngarep dia jadi bos atau menteri. Yang ada malah pusing dengar dia menceramahi kita. Umurnya sudah 18, sudah waktunya nikah, mending nikahkan dia biar tenang. Aku punya teman waktu SMP, anak laki-lakinya sudah mapan, kerjaan jelas. Tinggal Ayu mengangguk saja, besok langsung dinikahi. Terserah setelah nikah dia mau sekolah atau kerja urusan keluarga suaminya. Yang penting dia kasih keturunan laki-laki. Kamu ini aneh. Zaman sekarang masih saja mikir jodoh-jodohan. Urusan asmara biar mereka yang cari tahu dan putuskan sendiri. Anak-anak hidup buat masa depan mereka sendiri, bukan buat kesenangan kita. Umurnya baru 18, masih sangat muda. Biarkan dia kuliah dengan benar, masalah jodoh tidak akan lari kemana. Keputusanku sudah bulat, kamu tidak usah ngeles lagi. Meski tak membantah bapaknya lagi, Ibu Ningsih tetap ngotot tak mau membiayai kuliah Ayu. Ayu sangat sedih, ia mengurung diri di kamar, merenung kenapa ibunya sekejam itu. Saat Mas Bayu diterima di universitas di Semarang, ibunya melompat kegirangan dan bikin syukuran mengundang tetangga se-RT. Sedangkan Ayu, jadwal masuk kuliah sudah dekat tapi ibunya tetap tak mau melepaskannya. Ibu macam apa yang malah mengekang putrinya dan tak ingin anak perempuannya lebih sukses dari anak laki-lakinya. Akhirnya Mas Bayu menelpon dari Semarang untuk membujuk ibunya. Entah jurus apa yang ia pakai, Ibu Ningsih akhirnya luluh dan mengizinkan Ayu kuliah. Mendengar kabar itu, Ayu girang bukan kepalang. Ia melompat kegirangan dan berterima kasih berkali-kali pada kakaknya. Gerbang mimpinya kini benar-benar terbuka lebar. Hari keberangkatan Ayu ke Jakarta tiba. Hanya Bapak Darmawan dan Mas Bayu yang mengantarnya ke stasiun. Ibu Ningsih sama sekali tak keluar kamar untuk sekadar memberi wejangan perpisahan. Sebegitu teganya ibunya. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, Ayu tak berhenti memikirkan ibunya. Meski takut, Ayu tak pernah membencinya. Hati kecilnya meyakini ibunya punya luka batin masa lalu sehingga bersikap demikian. Ia yakin suatu hari nanti ibunya akan sadar dan bersikap hangat padanya. Setibanya di gerbang kampus, Ayu harus menggeret kopernya sendirian. Mas Bayu sedang ujian di kampusnya, sedangkan Bapak Darmawan sedang ada rapat dinas penting sehingga tak bisa mengantar langsung. Ibu Ningsih yang sedang libur kerja di rumah tentu saja menolak mengantarnya. Alasannya punya kaki sendiri bisa berangkat sendiri. Umur sudah 18 tahun kok harus diantar-antar kayak anak TK. Melihat teman-teman mahasiswa baru lainnya diantar orang tua mereka dengan penuh kasih sayang, hati Ayu terasa perih dan hidungnya memerah menahan tangis. Setelah mendaftar, ia memilih tinggal di asrama mahasiswa karena biayanya murah dan dekat kampus. Sebagai perbandingan, Mas Bayu kuliah di Semarang dikirimi uang bulanan 3 juta rupiah. Ibunya menyewakan kamar kos eksklusif yang nyaman dan sering mengirim wesel tambahan serta makanan. Sedangkan Ayu yang kuliah di ibu kota dengan biaya hidup serba mahal hanya dijatah 1,5 juta rupiah per bulan oleh ibunya.
Alasan ibunya, anak perempuan makannya sedikit, harus hemat, segitu sudah terlalu banyak. Ibu Ningsih tak tahu, di Jakarta, setelah bayar iuran asrama dan keperluan kuliah, sisa uang itu hanya cukup untuk makan mie instan setiap hari. Ayu menatap saldo ATM-nya dan menghela napas. Ia tak tahu bisa bertahan berapa lama. Untungnya, mencari pekerjaan di Jakarta cukup mudah bagi mahasiswa yang ulet. Berbekal wajah manis dan sifat cekatan, Ayu diterima kerja sambilan di sebuah kafe. Ia membagi waktunya dengan gila-gilaan. Kuliah, perpustakaan, shift kerja di kafe, lalu malamnya belajar dan mengerjakan tugas. Seringkali ia hanya tidur 2 atau 3 jam sehari. Beberapa bulan berlalu, ini kali pertama Ayu hidup jauh dari keluarga. Sesekali rindu menyergapnya, tapi ia tak berani menelpon ibunya. Ia hanya menelpon bapaknya untuk menanyakan kabar. Ibu Ningsih boro-boro menelepon. Saat transfer jatah bulanan pun tak ada pesan apa-apa. Ayu sedih tapi sudah terbiasa dengan sifat ibunya. Menjelang pertengahan semester, tiba-tiba ada panggilan tak terjawab dari ibunya di ponsel Ayu. Karena sedang ada kelas, ponselnya di silent. Begitu kelas bubar, melihat nama ibunya di layar, Ayu setengah kaget, setengah senang. Seumur hidup ibunya tak pernah inisiatif menelepon. Ia segera menelpon balik. Terdengar nada sambung, lalu akhirnya diangkat. Halo, ibu menelepon Ayu. Sapa Ayu. Hening sejenak, Ayu mengulanginya. Halo ibu. Akhirnya suara Ibu Ningsih terdengar. Iya, ibu yang telepon. Kenapa baru diangkat? Tadi Ayu sedang di kelas, Bu. Ada apa, Bu? Ibu Ningsih terdiam sejenak lalu bertanya, libur tahun baru besok, kamu pulang ke kampung tidak? Ayu sangat terkejut. Ibunya tak pernah menghubunginya dan ajaibnya ibunya menggunakan kata ganti ibu kepadanya, sesuatu yang tak pernah terjadi. Sebelumnya, Ibu Ningsih selalu memanggilnya dengan sebutan kasar kau atau kamu, bahkan di depan umum. Hati Ayu berdesir hangat, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia mengira jarak yang memisahkan mereka membuat ibunya akhirnya merindukannya. Iya Bu, Ayu pulang. Libur 3 hari, Ayu juga kangen rumah. Ya sudah, nanti kalau sudah pulang kita ketemu, jawab Ibu Ningsih singkat lalu menutup telepon tanpa babi bu. Ayu menatap layar ponselnya sambil tersenyum tipis, merajut harapan. Libur tahun baru tiba. Ayu merapikan pakaiannya ke dalam tas ransel. Semalaman ia tak bisa tidur saking senangnya akan pulang. Ia sangat merindukan Bapak dan Mas Bayu. Mas Bayu meneleponnya saat Ayu baru naik bus. Kamu udah sampai mana, Dek? Baru naik bus, Mas. Oke, nanti kalau udah deket telepon Mas ya, Mas jemput di terminal. Ayu sangat senang dijemput kakaknya. Sepanjang perjalanan di motor, Ayu tak henti-hentinya menceritakan serunya kehidupan di Jakarta. Mas Bayu mendengarkan dengan sabar sambil menyetir. Setibanya di rumah, pemandangan luar biasa menyambutnya. Ibu Ningsih tersenyum ramah. Kalian berdua sudah sampai. Ayo cepat cuci tangan, kita makan malam. Ayu terkesiap melihat sikap ibunya. Ia menatap kakaknya dengan bingung. Tapi Mas Bayu juga hanya mengangkat bahu tak tahu menahu. Karena ini pertanda baik, mereka masuk dengan gembira. Meja makan sudah dipenuhi berbagai masakan lezat yang jarang-jarang disajikan. Dari kecil hingga dewasa, Ayu tak pernah diperlakukan seistimewa ini. Bahkan saat ia akan berangkat ke Jakarta pun masakannya biasa saja. Saat semua hendak duduk, Ibu Ningsih mencegah. Tunggu sebentar, ada tamu penting yang mau datang. Bapak Darmawan heran, tamu siapa? Tumben rumah kita kedatangan tamu. Ibu Ningsih mendelik pada suaminya. Dulu tidak ada, sekarang ada. Protes saja kamu. Ayu dan Bayu saling pandang penasaran. Dulu ibunya sangat ketat melarang Ayu membawa teman ke rumah. Kalau ada teman yang mau meminjam buku, ibunya akan menyindir dan memaki Ayu di depan temannya, membuat Ayu trauma dan sangat malu. Lalu siapa tamu misterius ini? Tak lama, seorang pemuda gagah dan rapi berdiri di depan pintu membawa parsel buah. Ibu Ningsih tergopoh-gopoh menyambutnya dengan senyum sumringah. Nadima sudah datang? Silakan masuk. Maaf ibu, saya datang kemalaman, ini ada sedikit buah-buahan. Aduh, repot-repot amat. Cuma main ke rumah kok bawa parsel segala. Makasih banyak ya nak. Ibu Ningsih mengambil parsel itu dan menarik pemuda itu ke meja makan lalu memperkenalkannya. Kenalkan semuanya, ini Dr. Dimas, putra dari Ibu Nia, teman lamaku di kota kecamatan. Dimas menunduk sopan. Malam Pak Darmawan. Saya sering dengar cerita tentang bapak dari ibu saya. Dan ini pasti Mas Bayu dan Dek Ayu ya. Bapak Darmawan mengangguk ramah. Malam Nadimas. Silakan duduk, sekalian makan malam bersama kami. Ibu Ningsih menarik kursi tepat di sebelah Ayu untuk Dimas. Ayo duduk sini, kenalan dulu sama anak-anak ibu. Ayu merasa situasi ini tak enak. Jelas ini akal-akalan ibunya untuk menjodohkannya. Pantas saja sikapnya mendadak manis belakangan ini.
Dimas yang usianya 28 tahun dan bekerja sebagai dokter spesialis mata di RSUD Kabupaten terlihat cukup tampan dan mapan. Ia mengulurkan tangannya pada Ayu. Salam kenal dek Ayu. Ayu melirik ibunya yang memelototinya memberi isyarat agar ia bersikap manis. Karena tak ingin merusak suasana damai yang jarang terjadi di rumah ini, Ayu tersenyum kaku dan menyalami Dimas. Salam kenal Mas Dimas. Dimas juga bersalaman dengan Bayu pria sejati. Ibu Ningsih dengan sangat telaten melayani Dimas mengambilkan lauk pauk ke piringnya. Ayo makan yang banyak, anggap saja rumah sendiri. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya juga sudah menganggap ibu seperti keluarga sendiri, sahut Dimas sopan. Di tengah acara makan, Ayu hanya fokus pada piringnya tanpa mempedulikan percakapan ibunya dan Dimas. Ibu Ningsih pun menegurnya. Ayu, Mas Dimas ini kan tamu, layani dong, ambilkan minum atau lauk. Perkataan itu diucapkan dengan lembut, tapi bagi telinga Ayu terdengar seperti sebuah ancaman halus. Kan Mas Dimas sendiri yang bilang anggap saja rumah sendiri Bu, jawab Ayu refleks. Mata Ibu Ningsih seketika menajam, tapi ia menahan diri karena ada calon mantu idolanya. Sambil tertawa palsu ia berkata, ya memang, tapi sebagai tuan rumah yang baik, kamu harus melayani tamumu dengan sopan. Ayu tahu tabiat ibunya. Kalau ia membantah, setelah Dimas pulang ia pasti akan dihajar habis-habisan. Ia mengambilkan seekor udang goreng dan menaruhnya di piring Dimas. Silakan dimakan Mas. Mas harus banyak makan biar kuat menyembuhkan pasien. Memangnya Mas Dimas spesialis apa? Dimas sangat gembira mendapat perhatian Ayu. Makasih dek, saya dokter spesialis mata. Wah, pantas saja siapapun yang ketemu Mas pasti langsung melek matanya ya, canda Ayu sekadarnya. Dimas tertawa. Ayu ini humoris juga ya. Oh ya, dengar-dengar kamu kuliah di UI jurusan komunikasi ya. Itu jurusan unggulan loh, passing grade-nya tinggi banget. Kamu luar biasa pintar. Biasa saja kok Mas. Melihat obrolan mereka mengalir lancar, Ibu Ningsih tersenyum puas. Sebelum pulang, Dimas tak lupa meminta nomor WhatsApp dan akun Instagram Ayu. Ayu terpaksa memberikannya dengan dalih sopan santun. Sejak malam itu Dimas terus-terusan merayunya. Ia sering menelepon, mengirim pesan, bahkan beberapa kali nekat menyetir ke Jakarta akhir pekan hanya untuk mengajak Ayu makan atau ngopi dengan berbagai alasan dinas luar kota. Namun Ayu tak menaruh rasa sama sekali padanya. Ayu sering menolak dan menghindarinya. Tapi Dimas sangat keras kepala. Ayu terpaksa menjaga hubungan tetap di batas kesopanan demi menghindari amarah ibunya. Karena sejujurnya, sejak ada Dimas, ibunya tak pernah marah-marah lagi dan sering meneleponnya. Beberapa bulan kemudian tibalah saatnya libur lebaran. Kampus meliburkan mahasiswa selama 2 minggu penuh. Ayu kelelahan memasukkan bajunya ke dalam koper untuk mudik. Walaupun sibuk di rumah sakit, Dimas memaksa untuk menjemput Ayu di Jakarta. Ayu merasa sangat terganggu dengan kekeras kepalaan Dimas yang persis seperti lintah darat. Berjalan gontai menyeret kopernya ke gerbang asrama, Ayu kaget melihat Dimas sudah menunggunya dan langsung mengambil alih kopernya. Sini Mas bawakan. Mas Dimas kok sudah sampai? Kan janjinya masih nanti sore. Lagian Ayu mau naik travel atau bus saja. Ngapain repot-repot ke Jakarta pas arus mudik begini? Kerjaan mah ada terus dek. Kalau kesempatan menjemput pujaan hati tidak diambil sekarang nanti keburu diambil orang. Gombal Dimas. Ayu hanya diam dan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan mudik, jalanan sangat padat dan macet. Musik lebaran terdengar dari radio, penjual ketupat dan pedagang asongan memenuhi pinggir jalan res area tol. Aroma hujan bercampur polusi ibu kota mulai tergantikan oleh udara segar daerah Jawa Tengah. Ayu membuka sedikit kaca jendela mobil. Kamu pusing kena AC? Tanya Dimas. Sedikit Mas, suasana mudik lebaran selalu ramai ya. Mas Dimas biasanya lebaran kemana saja? Ayu mencoba mengalihkan pembicaraan karena lelah ditanya macam-macam. Dimas tertawa. Kamu ini lebih suka nanya balik daripada jawab pertanyaanku ya. Kenapa? Mas bilang gitu. Karena tiap aku tanya, kamu bukannya jawab malah nanya balik. Bawaan calon jurnalis mungkin Mas. Kamu memang berbakat jadi jurnalis. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mobil Dimas tiba di halaman rumah Ayu. Ibu Ningsih yang mendengar suara mesin mobil langsung berlari keluar dengan senyum semeringah. Dimas membukakan pintu untuk Ayu sambil memayunginya dengan tangannya agar kepala Ayu tak terbentur atap mobil. Wah, anak Dimas sampai repot-repot jemput Ayu segala padahal jalanan pasti macet parah. Ibu tersanjung sekali, puji Ibu Ningsih. Tidak ada yang lebih penting dari menjemput Teh Ayu, Bu. Kasihan kalau dia harus desak-desakan di terminal pas musim mudik begini, jawab Dimas santun. Keluarga Dimas memang sangat kaya di kota kecamatan mereka. Ayahnya pengusaha sukses dan Ibu Dimas adalah nyonya besar yang tak pernah tahu arti hidup susah. Berbeda jauh dengan Ibu Ningsih, adik perempuan Dimas juga seorang dokter yang sudah menikah dan menetap di ibu kota. Dimas adalah putra tunggal yang belum menikah karena sibuk kuliah spesialis. Orang tuanya sangat khawatir ia jadi perjaka tua dan memaksanya segera menikah.
Saat Ibu Ningsih mengundangnya makan malam, Dimas yang awalnya enggan malah jatuh cinta pada pandangan pertama melihat kepolosan Ayu. Sambil menaruh koper Ayu di teras, Ibu Ningsih menawari Dimas makan siang. Namun Dimas menolak halus karena hari itu ia mendapat jadwal jaga malam di IGD rumah sakit. Nanti kapan-kapan saja saya mampir lagi, Bu. Ayu bersyukur Dimas langsung pulang. Namun baru saja mobil Dimas berlalu, Ibu Ningsih menyusul Ayu ke kamar dan mulai mengomel, "Kenapa kamu diam saja tidak menahan Dimas makan di sini? Kamu mau bikin dia ilfil sama kita. Kan Ibu dengar sendiri dia bilang ada jadwal jaga di IGD rumah sakit. Kamu itu bodoh. Dari matanya saja kelihatan dia tuh bucin banget sama kamu. Dia sudah rela menyetir seharian buat antar kamu pulang. Masa sepiring nasi saja tidak kamu tawarkan dengan paksa? Kamu pasti ada buat salah sama dia di jalan tadi." Ayu tidak buat salah apa-apa, Bu. Tolong berhenti berburuk sangka pada Ayu. Aku ini ibumu, aku tahu watak aslimu. Ingat ya, Ibu sudah menetapkan Dimas jadi suamimu kelak. Bu, Ayu mohon. Ayu baru masuk semester 2. Perjalanan Ayu masih 3 tahun lebih. Belajar di UA itu susah dan butuh konsentrasi. Tolong biarkan Ayu fokus belajar dulu. Sudah aku bilang, perempuan kuliah itu buat apa? Ujung-ujungnya kamu butuh uang untuk biaya hidup dan anak-anakmu kelak. Mumpung ada pria mapan seperti Dimas, tangkap dia cepat-cepat. Dapat Dimas itu ibarat nemu gunung emas. Kalau kamu nunggu lulus kuliah, pria mapan sepertinya sudah habis diambil orang. Sisa barang sisa saja. Ibu, zaman sekarang sudah beda. Laki-laki dan perempuan itu setara. Ayu mau mandiri, punya karir sendiri. Tolong beri Ayu hak untuk menentukan jalan hidup Ayu sendiri. Ibu Ningsih yang sedang duduk langsung berdiri berkacak pinggang. Matanya melotot. Kurang ajar. Aku banting tulang besarkan kamu, kasih kamu calon suami yang sempurna. Tapi kau malah membantahku. Mau ngelunya kamu, ha? Mendengar nada suara ibunya meninggi, sekujur tubuh Ayu bergetar ketakutan. Trauma pukulan sejak kecil membuat refleks bertahannya muncul. Ia terdiam membisu menundukkan kepala. Kalau ia berani membantah satu patah kata lagi, ibunya pasti akan menghajarnya tanpa ampun. 3 hari lagi lebaran, ia tak mau bersilaturahmi ke rumah sanak saudara dengan wajah memar biru. Ibu Ningsih sangat keras kepala dan tak peduli apakah tindakannya menghancurkan mental anaknya atau tidak. Melihat Ayu bungkam, Ibu Ningsih mendengus. Aku tidak mau bicara 2 kali. Bersikaplah yang manis di depan Dimas. Aku ini memikirkan masa depanmu. Padahal kalau kamu bahagia belum tentu aku ikut merasakannya. Lalu ia keluar dari kamar. Ayu duduk termenung. Mengingat mendiang neneknya yang penuh kasih sayang membuat dadanya sesak. Dulu saat neneknya masih hidup, Ayu selalu menghabiskan libur lebaran di rumah nenek. Hanya di pelukan neneknya ia bisa merasakan arti cinta kasih seorang ibu. Kini neneknya sudah tiada, Ayu merasa tak punya tempat bernaung lagi. Hari kedua lebaran, Dimas yang baru selesai piket rumah sakit datang berkunjung ke rumah Ayu untuk bersilaturahmi. Setelah mengobrol ngalor ngidul dengan Bapak Darmawan, Dimas menyampaikan tujuannya. Bapak Ibu, besok H+3 lebaran, keluarga saya mau mengadakan syukuran kecil-kecilan untuk ulang tahun ke 80 nenek saya. Saya bermaksud mengajak Ayu hadir, sekaligus karena nenek saya sangat ingin bertemu Ayu. Ibu Ningsih kegirangan bukan main. Seakan rahangnya mau lepas saking lebarnya, ia tersenyum. Boleh, sangat boleh Nak Dimas. Sekalian buat pendekatan keluarga. Sebentar, Ibu panggilkan Ayu di belakang. Dia lagi cuci piring. Ternyata walau sudah disuruh bersiap, Ayu sengaja melambat-lambatkan pekerjaannya di dapur. Ia ogah melayani tamu ibunya itu. Ibu Ningsih marah besar dan menyeret Ayu ke ruang tamu dengan ancaman berbisik tajam. Akhirnya Ayu muncul dengan senyum terpaksa. Dimas menyapanya ceria. Selamat Idul Fitri ya Dek Ayu. Mohon maaf lahir batin. Semoga kuliahmu lancar dan makin cantik. Ini ada THR buatmu. Biasanya kalau yang memberi THR, angpau adalah bapak atau Mas Bayunya. Ayu akan bersorak gembira merobek amplopnya. Tapi dari Dimas, ia menerimanya dengan enggan. Terima kasih Mas. Mohon maaf lahir batin juga untuk keluarga Mas. Ibu Ningsih yang cerewet terus menyanjung Dimas, memuji betapa sempurnanya pemuda itu karena tak mabuk-mabukan, tak merokok dan mapan. Dimas tersipu-sipu merendah. Bapak Darmawan dan Ayu hanya jadi pendengar pasif. Tiba-tiba Ibu Ningsih berdiri menarik suaminya. Aduh Bapak Ibu lupa, kita kan mau silaturahmi ke rumah Pak De di desa sebelah. Ayo cepat siap-siap. Nak Dimas, ngobrol dulu sama Ayu ya. Kami tinggal dulu. Ibu Ningsih dan suaminya pun pergi meninggalkan mereka berdua agar punya waktu berduaan. Suasana jadi canggung. Akhirnya Ayu menyetujui ajakan Dimas ke acara syukurannya esok hari dengan harapan bisa mencari hiburan keluar rumah. Keesokan paginya Dimas menjemput Ayu. Ayu tampil anggun namun sederhana dengan gaun warna pastel dan riasan tipis. Dimas terpesona melihatnya. Cantik, cantik sekali. Mas, ayo berangkat sekarang, tegur Ayu membuyarkan lamunan Dimas.
Di rumah keluarga Dimas yang megah, semua sanak saudara memuji Ayu dan Dimas sebagai pasangan yang serasi. Nenek Dimas yang berusia 80 tahun menatap Ayu dengan penuh kasih, menggenggam tangannya hangat dan menanyakan soal kuliah serta rencananya. Berbicara dengan nenek Dimas, seakan berbicara dengan mendiang neneknya sendiri. Namun ketika nenek itu menyinggung soal hubungannya dengan Dimas, Ayu selalu mengalihkan pembicaraan. Sang nenek sangat bijak dan mengerti. Kalau kalian memang tidak berjodoh, anggap saja seperti teman. Sering-sering mampir ke sini jenguk nenek ya nak. Nenek Dimas bercerita banyak soal masa mudanya yang keras. Beliau berani menentang perjodohan keluarganya dan memilih jalan hidupnya sendiri hingga bisa sukses dan bahagia melihat anak cucunya sekarang. Cerita sang nenek memberi Ayu suntikan keberanian. Kenapa ia harus selamanya hidup dalam punggungan ibunya? Selesai acara, Dimas mengantar Ayu pulang. Di tengah perjalanan, Ayu memberanikan diri berbicara tegas. Mas Dimas, bisa kita berhenti sebentar di kafe? Ada yang mau aku bicarakan serius. Dimas memarkir mobil di sebuah kedai kopi pinggir jalan. Hujan deras tiba-tiba mengguyur kawasan itu. Di dalam kafe, Ayu menatap mata Dimas lekat-lekat. Mas, aku minta Mas berhenti menghubungiku lagi. Kenapa dek? Selama ini kita kan teman yang baik. Aku sangat canggung dengan semua ini. Mas sangat baik padaku. Tapi maaf, aku tidak punya perasaan khusus apa-apa pada Mas. Aku mau fokus mengejar cita-citaku di kampus. Tapi kan aku tidak pernah menghalangimu kuliah. Aku selalu mendukungmu. Perhatian, Mas itu membuatku risih dan merasa terbebani. Apalagi ibuku salah paham dan sangat ingin kita segera menikah. Aku tidak punya niatan sedikit pun ke arah sana. Ayu, tolong jangan sekejam ini padaku. Beri aku kesempatan memperjuangkanmu. Lebih baik aku tegas sekarang daripada mengulurnya dan menyakiti kita berdua kelak, Mas. Tolong hargai batasanku. Kalau ibuku bertanya, tolong Mas bantu jelaskan dengan baik agar ibuku berhenti berhalusinasi soal hubungan kita. Aku akan sangat berterima kasih pada Mas. Dimas terdiam kaku seperti patung kayu, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ayu berdiri berpamitan dengan sopan dan langsung berjalan keluar menembus hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Tetesan air hujan seolah mencuci semua beban di pundak Ayu. Dimas hanya bisa menatap punggung Ayu menjauh dari balik jendela kafe. Kebetulan ada taksi yang baru menurunkan penumpang di depan kafe. Ayu langsung menaikinya dan meminta sopir melaju ke rumahnya. Setibanya di rumah dengan baju setengah basah, Ibu Ningsih yang sedang menonton TV menyergapnya. Loh, mana Dimas? Kok pulang sendirian naik taksi, baju basah kuyup begini? Kamu pasti bikin gara-gara ya sama dia. Ayu menjawab datar, hujannya turun tiba-tiba Bu. Mas Dimas ada urusan mendadak jadi tak bisa mengantar. Namun kebohongan itu terbongkar saat Dimas datang tak lama kemudian. Wajahnya murung. Ia datang menemui Ibu Ningsih untuk berpamitan dan mengatakan bahwa ia tak akan mengganggu Ayu lagi karena Ayu telah menolaknya. Ternyata alih-alih menjadi ksatria yang melindungi nama baik Ayu seperti permintaannya, Dimas malah mengadu bak anak kecil, membuat Ayu harus menghadapi amukan ibunya sendirian. Pengecut macam apa dia? Benar saja begitu mobil Dimas meninggalkan halaman rumah, Ibu Ningsih menerjang masuk ke kamar Ayu dan melayangkan tamparan super keras ke pipinya. Anak durhaka, tidak tahu diuntung. Ayu memegangi pipinya yang bengkak. Ibu Ningsih mengangkat tangannya lagi hendak menampar sisi sebelahnya. Namun kali ini Ayu tidak diam. Ayu mencengkeram tangan ibunya kuat-kuat di udara, menahan serangan itu. Dengan air mata yang menderas, Ayu berteriak, "Ibu, aku ini anak kandung ibu. Darah daging ibu yang ibu kandung 9 bulan 10 hari. Hampir 20 tahun aku makan dari keringat ibu. Apakah tidak ada secuil pun kasih sayang untukku di hati ibu? Apa salahku sampai ibu begitu kejam? Kenapa ibu tidak pernah melindungiku seperti ibu-ibu lain? Aku cuma minta 1/10 dari cinta yang ibu berikan pada Mas Bayu. Kenapa ibu tak bisa adil? Katakan padaku, apa dosaku, Bu?" Ibu Ningsih tak sedikit pun tersentuh. Ia meronta dan memaki kasar. "Aku sekolahkan kamu tinggi-tinggi bukan untuk mendebatku. Anak setan. Kurangnya Dimas itu apa? Dia pria mapan gunung emas buat masa depanmu. Kamu disuruh hidup enak malah sok jual mahal. Aku ini mendidikmu keras supaya kamu tahan banting menghadapi dunia. Ibu bohong. Di luar sana banyak ibu yang mendidik anak perempuannya dengan kelembutan. Dan anak mereka juga bisa sukses. Ibu bukan mendidik, ibu menyiksa batinku. Kenapa ibu sejahat ini? Kau bilang aku jahat. Rasakan ini kalau aku jahat." Ibu Ningsih membabi buta memukul, menendang, dan mencakar Ayu. "Punya ijazah UI buat menentang ibumu? Hah, dasar anak haram." Anak tak tahu diuntung. Ayu memberontak dengan sisa tenaga terakhirnya. Hari itu bapak dan kakaknya sedang tidak di rumah. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga ia mendorong ibunya hingga terjerembab, lalu berlari keluar rumah menembus hujan deras yang masih turun.
Lebatnya hujan malam itu seakan mencambuk kulitnya, tapi luka fisiknya tak sebanding dengan hancurnya perasaannya. Jalanan desa sangat sepi malam itu, hanya terdengar gemuruh petir dan rintik hujan. Ayu berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang, menyusuri gang kecil tempat ia dan kakaknya sering bermain saat kecil. Ia bersumpah tak akan pernah kembali lagi ke neraka itu. Ia harus bertahan hidup demi masa depannya. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, ia terus melangkah mencari setitik cahaya terang untuk esok hari. Sejak malam kejadian itu, Ayu kembali ke Jakarta dan menetap di asrama, tak pernah lagi menginjakan kaki di kampung halamannya. Ibu Ningsih murka dan memutus total uang bulanan Ayu. Beruntung, Bapak Darmawan sering diam-diam mengirimkan uang saku untuk Ayu. Bapak dan Mas Bayu sudah berkali-kali berusaha menjadi penengah, namun hati ibu dan anak itu sudah sama-sama mengeras sebagai batu. 4 tahun kemudian Ayu berhasil lulus dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Ia segera diterima bekerja di sebuah stasiun televisi swasta nasional sebagai reporter yang handal. Di sana ia bertemu dengan seorang produser berita yang baik hati. Mereka jatuh cinta dan melangsungkan pernikahan yang indah. Di hari bahagianya itu hanya Bapak Darmawan dan Mas Bayu yang hadir, Ibu Ningsih menolak datang. Kendati ada sedikit rindu dan harapan di hati Ayu melihat sosok ibunya di pelaminan, ia tahu itu hanyalah angan kosong. Beberapa tahun kemudian, hidup Ayu diliputi kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya. Karena kesibukannya bekerja di stasiun TV, ia jarang pulang kampung. Namun Bapak Darmawan dan Mas Bayu sering jauh-jauh datang ke Jakarta untuk mengunjungi keluarga kecil Ayu. Suatu ketika Ayu menanyakan kabar ibunya pada sang bapak. Bapak Darmawan menghela napas panjang dan bercerita. Malam waktu kamu kabur itu, ibumu marah besar. Dia melarang bapak dan kakakmu menyebut namamu di rumah. Tapi tak lama setelah itu dia mendengar kabar buruk tentang Dimas dan langsung kena batunya. Merasa malu karena telah salah pilih. Kabar apa, Pak? Ternyata si Dimas itu pejudi online kelas kakap dan suka main perempuan. Tabiat aslinya sangat bejat, tidak seperti penampilannya yang alim. Orang tuanya buru-buru menyuruhnya nikah supaya sifatnya berubah. Setelah ditolak olehmu, dia dijodohkan dan menikahi perempuan lain. Istrinya sering dipukuli sampai babak belur, bahkan sampai keguguran karena dihajar Dimas. Dimas dikejar-kejar debt collector pinjol sampai ke rumah sakit tempatnya bekerja, akhirnya dia dipecat dengan tidak hormat. Istrinya tak tahan dan kabur membawa harta yang tersisa, sedangkan Dimas luntang-lantung jadi buronan. Mendengar itu, Ayu merinding. Betapa bersyukurnya ia dulu dengan tegas menolak perjodohan gila ibunya. Tapi ia masih penasaran soal perlakuan ibunya di masa lalu. Lalu, kenapa ibu begitu benci padaku sejak kecil, Pak? Bapak Darmawan menunduk sedih. Maafkan ibumu, Ayu. Waktu melahirkanmu prosesnya sangat sulit, bayinya sungsang dan dia nyaris kehilangan nyawanya menahan sakit luar biasa sendirian karena bapak sedang dinas. Ditambah lagi waktu bayi kamu rewel luar biasa, siang malam menangis tanpa henti. Ibu yang kelelahan fisik dan mental, terjebak dalam himpitan ekonomi, akhirnya mengalami depresi postpartum, depresi pasca melahirkan yang tidak tertangani. Dalam keputusasanya, dia mensugesti dirinya sendiri bahwa kehadiranmu di dunia ini adalah kutukan untuk membawa kesialan dan penderitaan bagi hidupnya. Makanya dia begitu membencimu. Kini semuanya jelas bagi Ayu. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia masih menyayangi ibunya. Namun trauma masa lalunya membuatnya takut untuk kembali memeluk wanita itu. Untunglah kekejaman ibunya tak sampai menghancurkan masa depannya. Kekuatan tekad Ayu sendirilah yang mengantarkannya pada kesuksesannya saat ini. Ayu berjanji pada dirinya sendiri, di libur lebaran tahun depan, ia akan membawa suami dan anak-anaknya pulang ke kampung. Ia akan menggenggam erat tangan ibunya yang mulai keriput, memaafkannya, dan membuka lembaran baru. Ia yakin, seiring berjalannya waktu, kebekuan hati mereka akan mencair. Ayu menatap kedua anak perempuannya yang sedang bermain. Ia tersenyum, lalu mendekap keduanya erat-erat, mencium kening mereka dengan penuh kasih sayang. Ayu membacakan dongeng sebelum tidur tentang seorang ibu peri yang sangat menyayangi anak-anaknya. Ia telah memutus rantai trauma itu. Ia tak akan pernah menjadi seperti ibunya. Kehadiran seorang anak membutuhkan kasih sayang dari ibu. Dan seorang ibu pasca melahirkan sangat membutuhkan dukungan psikologis dari suami dan orang-orang terdekatnya. Seringkali kelelahan merawat bayi bisa merusak mental seorang wanita hingga mengubah tabiat aslinya. Untunglah kegetiran kisah Ayu tak berakhir tragis, ia tetap memetik hikmah kebijaksanaan di akhir ceritanya. Semoga semua ibu di dunia ini bisa lebih sabar, mencurahkan kasih sayang tanpa syarat, dan mendidik anak-anaknya dengan kelembutan. Karena ada pepatah yang mengatakan cinta yang ditanam akan menuai cinta yang berlimpah di kemudian hari.
Terima kasih telah menyimak kisah ini di saluran kami. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh dan penuh makna, jangan lupa untuk menekan tombol like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe saluran Tim Cerita kita agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.